Selamat sore rekan-rekan semua. Kembali lagi di acara paling berbisa oleh Ubud Royal Weekend Media. Acara yang paling ditunggu-tunggu oleh netizen-netizen seluruh Bali mungkin. Selamat sore Niki narasumber kita pada sore hari ini, dan selamat sore juga para penonton bayaran yang selalu hadir di sini. Oke, kita sedikit formatnya agar rileks ya. Artinya nanti narasumber akan menyampaikan beberapa pendapatnya tentang tema kita hari ini. Kita akan membahas tentang kopi yang lagi hits di era sekarang. Mungkin 3 tahun belakangan kopi itu menjadi satu komoditi yang paling seksi untuk diolah. Mungkin kita akan membahas soal perspektif dan tantangan ke depan kopi saat ini dan tantangan ke depannya bagaimana, khususnya di era pandemi dan setelah pandemi mungkin. Nanti kalau teman-teman punya pertanyaan langsung aja bisa di stop, bisa ini biar kita suasananya agak rileks mungkin ya. Oke, setuju ya teman-teman? Bisa bincang santai. Oke, saya buka dengan narasumber pertama saya. Mohon diperkenalkan, silakan dipakai mic-nya. Niki merupakan generasi kedua dari segelas kopi. Kita undang jauh-jauh dari Mas. Generasi kedua dari Ide Bagus Suar Udiana. Nggih. Niki sira wastan ipun. Nggih. Yang Ide Bagus Putu Gede ini Dimas Putra Sandika atau biasa dipanggil Gostret, yang anak pertama dari dari berapa bersaudara? Dari 2 bersaudara. 2 bersaudara. Nggih, sira paling sayang. Kan memang tergantung. Yang satu lagi Niki juga legend di bidang kopi. Siapa sih yang nggak tahu beliau kalau kita bermain kopi? Beli Komang Sukarsana. Silakan diperkenalkan dulu sebagai apa di sini. Om Swastiastu, suksema untuk galah yang pecik. Jadi Titiang kebetulan petani kopi, yang juga roaster yang lebih fokus ke pengembangan kopi lokal, khususnya kopi di Bali. Mungkin mantap sekali. Karena kita obrolannya hari ini soal tantangan ke depan dan perspektif tentang kopi hari ini, mungkin saya juga lebih menarik lagi kita kedatangan seorang newcomer, pemain baru di dunia kopi. Mungkin Gustra bisa diceritakan soal segelas kopi, karena tiang dengar baru mulai nikah 2020 nih, artinya setelah selama masa pandemi gitu. Jadi pertama yang tertarik di dunia bisnis, pertama nikah disuruh untuk buka stand di Royal Weekend ini kebetulan. Kurang lebih tahun 2017. Dan market fokus yang pertama nikah anak muda lokal. Anak muda ya lokal tuh. Tapi masih belum kepikiran mau buat apa. Jadi milih untuk ngembangin bisnis aja di Bali Besto Cafe yang menunya kebetulan Ika Western food sama Balinese food kita combine. Tapi kita lihat di terjun pertama di Royal Weekend, ternyata belum terlalu menarik bagi anak muda untuk bisa accept menu kita. Lalu di Ubud Beyond Festival di Ubud and Beyond Festival. Ubud and Beyond, dia kepikiran untuk buat kayaknya kopi ini bisa jadi potensi untuk narik anak muda. Dan kebetulan juga teman-teman yang tiang ajak kerja yang sebaya, yang bisa ya enjoy lah kita ajak kerja dan menarik anak-anak muda. Dan setelah nikah, dulu kebetulan ada teman yang ngajakin untuk join buat seperti angkringan. Tapi yang minta saran ke Aji dan disuruh langsung aja buat coffee shop biar bisa cari market yang lebih luas. Kenapa enggak kayak gitu. Tapi awalnya Tiang belum terlalu yakin karena bisa dibilang belum punya pengalaman di dunia bisnis. Tapi Aji selalu seperti ngasih support dan background
ajak juga di bisnis. Jadi segelas kopi niki tiang konsepin semuanya, tapi yang merealisasikan Aji. Modalnya dari Aji Ya, berarti. betul. Aji senang sekali nyuruh-nyuruh berarti ya. Nyuruh bisnis, nyuruh buka, nyuruh gini. Tapi kebetulan juga memang tertarik awalnya di dunia kopi karena dulu sering nongkrong di coffee shop sama teman-teman. Sering nongkrong di coffee shop. Dan lihat barista itu kayaknya keren jadi barista ya. Keren. Setelah itu sempat juga sering beli komang belajar nanya tentang kopi. Ternyata lebih dalam, lebih banyak tentang kopi yang emang berguna kalau kita kembangin dan pelajari ke depannya nih. Oke, mungkin beli komang mungkin ngasih sedikit pandangan soal Niki kopi pada hari ini gimana, karena ini juga pendatang baru dan lumayan rising gitu bisnisnya. Ini beli komang kan udah bermain kopi udah lumayan lama nih. Artinya kan tahulah pasang surutnya dunia kopi dari dulu atau sampai sekarang bagaimana. Mungkin bisa diceritakan sedikit soal perkembangannya dari dulu sampai sekarang bagaimana. Baik, terima kasih. Jadi kalau Titiang sebetulnya baru di dunia kopi. Baru yang tercatat sekitar 11 tahun. Seriusnya di dunia kopi. Jadi itu di tahun 2009. Nah, kebetulan Titiang juga membangun semua brand namanya Bali Arabica. Jadi konsep brand Tiang sih sangat sederhana sekali. Karena Titiang melihat di Kintamani Niki kan sebagai salah satu penghasil kopi terbaiklah di dunia, dan kopi Niki yang pertama kali mendapatkan dikasih geografis di Kintamani. Nah, sebagai orang lokal Tiang memberanikan diri juga di tengah menyiapkan kopi-kopi yang mereka beli dari Kintamani. Berarti benar-benar kecelakaan berarti. Tidak sengaja ketemu bule itu berarti tadi ya. Awal sejarahnya jadi tertarik di bidang kopi gitu. Oh, enggak. Jadi salah satu sebenarnya Niki. Awalnya Niki kan dia memang tidak bisa bahasa Inggris. Selamat. Nah, tetapi bule Niki memang tertariknya sama Tiang karena Tiang orang Kintamani. Kayak gitu. Ada Artinya, imut berarti. Iya, artinya secara tidak langsung mengetahui medan terkait dengan kopi lokal. Yang kedua, kebetulan secara basic dia memang dulu kuliahnya di biologi yang memang suka terhadap tanaman. Ya, Nah, menurut Beli Komang gimana mungkin dalam geliat bisnis kopi pada era sekarang kan, karena kayaknya semua orang bermain di ranah kopi. Kita bisa lihat di Ubud Niki aja udah hampir 200 meter udah kopi dan kopi shop banyak sekali. Mungkin itu menjadi sebuah peluang, ancaman atau apa gitu menurut pandangan seorang petani kopi? kalau menurut Titiang itu sebuah peluang ya, sebuah peluang yang luar biasa di mana Niki dengan berkembangnya kopi shop, roastery di daerah pariwisata atau kota-kota besar, tentu ini akan sangat membantu daripada meningkatkan value daripada kopi itu sendiri. Misalnya kalau dulu kopi itu dianggap barang biasa, sekarang menjadi barang mewah atau disajikan di tempat-tempat yang spesial. Tentu Niki kan sangat membantu daripada pemberdayaan petani-petani kopi yang ada di Indonesia, khususnya di Kintamani seperti Niki. Sehingga dengan adanya tren Niki, Titiang melihat juga bahwa kopi Bali itu makin sudah mendunia. Karena Kentan Bali Niki kan secara luasan areal kopinya tidak terlalu banyak, tetapi kita memiliki value cita rasa yang unik, ada rasa jeruknya, dan itu hanya ditanam di tulang punggungnya Pulau Bali. Itu di di senternya Pulau Bali, di daerah kawasan Kintamani sampai ke barat di Buleleng di Wonogiri. Itu satu varietas ya di sana dari Kintamani sampai ini. Beda. Kalau di Bali sendiri sebetulnya kita memiliki 2 sentra kopi, yang keduanya sudah memiliki indikasi geografis. Arabica identik dengan gunung, itu sentranya ada di Kintamani, di Plage, Petang, dan di Wonogiri di Buleleng. Kalau Robustanya itu ada di Pupuan sampai Singaraja, yang ketinggiannya di bawah 1000 dpl. 1000 itu Arabica tumbuhnya di atas 1000 dpl dan Robusta di bawah. Di bawah. Berarti kita punya potensi dua-duanya berarti nggih? Nggih. Wih, luar biasa sekali. Berarti kopi Bali ini sebenarnya siap untuk menjadi primadona di mata kopi dunia berarti harusnya ya? Sebetulnya sudah ya. Sudah. Kalau Tiang amati sudah, dan bahkan kalau kita mengelilingi
wisata Ubud misalnya, di mana-mana kopi itu selalu dijajakan untuk wisatawan. Bermunculan banyak agro-agrowisata yang menjajakan, karena salah satu kopi yang termahal di dunia itu kan kopi luwak ya. Nah, jadi kopi luwak ini sangat gampang kita temui di daerah pariwisata, dan ini kopinya kan mereka mendapatkan dari petani-petani yang ada di pegunungan. Oke. Balik lagi ke Gustro, kasihan nggak ditanya dari tadi. Diki anak muda yang lumayan kreatif. Dalam kemarin saya sempat ke segelas kopi dan baristanya juga lumayan atraktif. Niki memang sengaja memarketingkan diri sebagai barista yang atraktif, tapi lagi-lagi suruhan aji apa gimana? Jadi kita di sana maunya kayak customer enjoy dan merasa homey di segelas kopi. Jadi kita nyuruh barista untuk tetap seperti teman lah. Customer jangan dianggap sebagai customer, tapi anggap mereka sebagai teman sendiri. Jadi kita tetap nge-serve mereka, tapi kita juga tetap friendly ke mereka. Ada feedbacknya masing-masing lah. Jadi kalau mereka enjoy dan nyaman, bisa balik lagi ke segelas. Apa rata-rata feedback dari tamu yang ke segelas? Banyak sih yang bilang seperti baristanya humble seperti itu. Baristanya berarti ya. Kopinya gimana? Oh, ke kopinya dari awal kita mulai awal mulai masih belum konsisten, tapi setelah berjalannya waktu saya ngulik-ngulik lagi tentang kopi dan ngatur resep-resep sendiri, dan sampai sekarang Astunggara sih banyak yang suka dan Yang suka. banyak. Sampai sekarang masih belajar kopi, karena kan kopi itu ternyata dalam sekali kalau dipelajarin. Makin dipelajarin makin banyak yang harus dipelajari. Dulu pertama belajarnya tertarik karena latte art. Coba ya di stop dulu karena kita ada museumnya deket Halim soalnya. Banyak sekali pesawatnya. Lanjut terus. Dulu pertama tertarik ke kopi karena latte art, dan sekarang saya tetap belajar karena yang lihat. Sering juga main ke coffee shop lain, ketemu teman lain, barista lain, dan masih banyak ternyata ilmu yang saya belum tahu tentang kopi. Ya. Jadi masih ikut seperti webinar Kopi. atau ada kelas seperti salah satunya manual brew yang belum saya kuasai, tetap dia pelajari seperti itu. Oke. Beli Komang, Niki anak muda ini sering kali terjun di dunia kopi ini gara-gara latte art. Jadi ketertarikan mereka itu mulainya dari tengah gitu, bukan dari bawah. Itu gimana menurut Beli Komang? Kalau saya melihat kopi ini kan sebetulnya ada sebuah penggabungan antara art dengan science sebenarnya. Jadi salah satu yang menyebabkan ketertarikan anak muda itu karena mereka bisa melihat sisi artnya ya. Di samping itu misalnya kopi-kopi yang berbahan seperti ada susunya seperti cappuccino, latte, itu memang lebih pasarnya lebih ke anak muda. Karena rasa kopinya tidak terlalu strong, tetapi ada penambahan susu atau gimmick-gimmick yang lain. Nah, kalau di dunia kopi sendiri, kalau memang mereka memiliki kecintaan terhadap terhadap kopi, itu memang ada segmennya. Itu mereka memang lebih memperhatikan kopi yang single. Artinya hanya kopi asli ya, tidak ditambahkan sesuatu. Apa bedanya single origin dengan ada istilah specialty juga kan? Banyak nggak bedanya sebenarnya? Apa sih istilah-istilah, mungkin teman-teman yang lain juga nggak terlalu paham soal istilah-istilah yang terjadi belakangan ini. Ada si A jual specialty coffee, ada si B jual fokus on Arabica, ada yang nah kita coba mungkin mengedukasi teman-teman yang lain bahwa kopi itu macam-macam gitu. Apa coba dijelaskan istilah-istilah tersebut? Jadi kalau kopi sebetulnya kan kopi di Indonesia kita memiliki 4 macam kopi. Ada namanya Excelsa, Liberica, Arabica dan Robusta. Cuman yang paling kita sering dengar itu yang Arabica dan Robusta. Nah, jadi dari kopi-kopi ini itu kan kita memiliki lembaga riset namanya Pusat Penelitian Kopi Kakao di Jember. Jadi kopi-kopi yang ada di Indonesia itu diriset
riset secara cita rasanya. Nah, dari cita rasa inilah yang membedakan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Dari daerah misalnya Kintamani itu identik dengan rasa jeruk. Jadi asamnya asam ke jeruk. Nah, itu akan berbeda ketika tanaman kopi itu ditanam di Pulau Jawa. Itu ada coklat. Walaupun dari jenis pohon yang sama, tapi ditanam di tempat lain bisa berbeda. Nah, itu kita menanamnya dengan tanaman yang sama, varietasnya sama, misalnya Arabica. Cuman penanamannya seperti tadi, itu di atas ketinggian 1000. Nah, kopi-kopi inilah yang membedakan, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, kenapa kita dijuluki sebagai surganya kopi dunia. Karena kalau kita melihat dari segi sejarahnya, ternyata Pulau Jawa itu sebagai mothernya of kopi. Dan bahkan beberapa literatur yang pernah saya baca, ternyata kopi-kopi yang ada ditanam di Amerika Latin itu awal cikal bakalnya atau nenek moyangnya itu dari Indonesia di Java. Cikal bakalnya bahkan dari sini. Iya, Java kopi. Java kopi. Iya, itu Java kopi di Priangar. Nah, setelah dari sana memang lebih banyak pengembangannya ketika masanya VOC. Nah, itu kan ada ketika ada masa istilahnya memaksa untuk petani menanam, ya. Tanam paksa. Nah, di sanalah penyebaran kopi di Indonesia itu semakin meluas sampai ke Bali seperti itu. Kalau specialty ini Kak, artinya apa? Nah, dari kopi-kopi yang ditanam ini seperti tadi yang saya katakan, kopi ini kan diriset apakah kopi ini memiliki keunikan rasa. Nah, ketika itu memiliki rasa yang unik, itu dikelompokkan menjadi kopi specialty. Artinya ada rasa spesial di dalam taste atau cita rasa yang dihasilkan oleh kopi. Dari untuk menentukan cita rasa yang bagus, itu tentu di sini ada beberapa faktor atau banyak faktor yang mendukung. Misalnya seperti itu iklimnya, geografisnya, kebiasaan masyarakatnya. Tentu menciptakan cita-cita rasa ini ada SOP yang harus dilakukan oleh seorang petani atau seorang prosesor daripada kopi itu sendiri. Siapa yang menentukan bahwa kopi ini adalah specialty gitu? Yang pertama itu kan ada lembaga riset. Yang kedua itu kita memiliki asosiasi kopi. Jadi mereka lah yang menentukan ini termasuk kopi masuk ke golongan yang mana seperti itu. Ada banyak golongan berarti kalau di kopi. Gus Ros sudah nyampe nggak ilmunya sampai sini? Untuk ilmu yang dasar udah ngerti lah, yang detail bisa beli Komang. Paling laku menunya di segelas Napi? Untuk sekarang banyak customer yang suka sama cappuccino dan latte, paling ya milk base-nya sih. Milk base. Berarti semua segmennya anak muda gitu. Hampir semua ya. Menariknya di sana saya lihat dari pagi ke siang marketnya bule seperti orang kantoran atau bule-bule ekspat seperti itu. Dan untuk sore ke malam baru anak mudanya yang lebih dominan. Berbicara masalah bisnis kopi nih, segelas ini kan newcomer lah di coffee shop di Ubud gitu salah satunya. Nah, kenapa bisa langsung rame gitu? Apa ininya? Strateginya? Menurut Aji gimana kemarin ininya? Dikasih bisik-bisikannya? Ya, dulu kan kita bukanya sebelum pandemi. Itu kita buka tahun 2019, tepatnya 27 Desember. Setelah nikah, buka 3 bulan, terus pandemi masuk ke Indonesia dan lockdown. Kita sempat tutup 2 minggu. Di masa renggang nikah, saya ada diskusi sama Aji, enaknya ngapain ya untuk bisa tetap ngembangin Niki. Dan lihat di sosial media banyak yang jual kopi botolan seperti itu. Dan menurut Tiang ada cara yang beda selain kopi botolan untuk dinikmati di rumah dan sempat juga diskusi sering beli Komang untuk buat yang namanya drip bag coffee. Drip bag coffee. Ya. Tapi ini ke drip bag coffee. Jadi drip bag coffee itu kita punya kopi saset yang di dalamnya isi bubuk kopi Arabica Kintamani. Jadi
metodenya pour over, jadi tinggal seduh langsung. Tinggal diseduh. Nika dijual umum, tapi dijual disebar ke minimarket, tapi dijual hanya di segelas Hanya kopi. di segelas kopi dulu. Dan ternyata respon dari teman-teman dan customer, mereka banyak yang suka karena katanya tumben lihat di Bali ada yang seperti ini. Tapi yang tiang lihat sih memang sudah dari lama ada. Tapi tiang coba lagi kembangin. Dan setelah itu tiang lihat di Ubud itu kopi untuk anak muda belum terlalu mengerti tentang kopi, dan di segelas kopi ini kan yang mau sambil selain berjualan mau mengedukasi anak muda juga tentang kopi biar mereka nggak cuma nongkrong dan gaul aja di kafe. Nongkrong dan gaul. Tapi nggak ngerti apa menu yang mereka pesan. Wis. Terus caranya bagaimana nanti pas datang diceramahin sama barista bagaimana? Pas datang mungkin kita tanya dia mau pesan apa dan kita jelasin ini apa, ingredientsnya apa gitu. Lalu sosial media sih yang paling bikin kencang. Ada tamu yang menolak nggak? Kan nggak semua tamu ingin dikasih tahu ini minumnya apa gitu. Kadang-kadang ada tamu yang nggak saya mau minum aja gitu. Kalau saya lihat untuk tamu yang seperti itu sih jarang ada, mereka malah senang kita ajak ngobrol gitu. Okay. Menurut Beli Komang Niki kan salah satu pegiat kopi yang lumayan lama artinya di Bali. Bagaimana melihat fenomena kopi yang begitu masif Niki di kalangan anak muda? Apa itu apa sih hanya dijadikan sebagai sebuah komoditi saja untuk bisnis saja untuk senang-senang aja apa gimana? Menurut sudut pandang Beli Komang? Kalau menurut saya ya, kalau kita misalnya melihat dari perkembangan kopi itu sendiri, jadi kalau di bawah tahun 2000 kita melihat kan misalnya kita mau ngopi, jadi kita identik dengan saset, cukup ngopi. Nah, setelah itu ada berkembang lagi setelah ada penentuan kopi specialty, banyak ada sosialisasi edukasi tentang kopi. Jadi segmen pasar mulai berubah. Itu ada penentuan saya pingin ngopi enak dong. Nah, itu kopinya dari Java, Bali atau gimana. Nah, ternyata di dunia kopi itu tidak cukup di sana saja dan sekarang sudah mengarah ke pengembangan yang ketiga. Itu kita tidak lagi berbicara masalah quality tapi kita berbicara masalah storytellingnya. Jadi kopi itu siapa sih ada di balik cangkir ini, siapa sih yang berjuang terhadap kopi? Apakah mereka care terhadap alam? Bagaimana konsep pemberdayaan masyarakatnya, apakah sudah menguntungkan petani. Jadi cerita-cerita inilah yang sebenarnya yang sangat memberikan edukasi dan memberikan nilai terhadap kopi yang kita jual. Apa yang menjadi dasar sebagai ini kan kopi shop banyak sekali nih di Ubud nih. Untuk menjadi seorang bisnis coffee shop yang unggul dan juga berbeda, itu menurut Beli Komang apa tipsnya? Karena kan rata-rata semua hanya menjual specialty, ini arabica, ini apa gitu. Nah, seperti ini kan juga lumayan menarik, artinya baru tapi tiba-tiba digandrungi oleh pasar gitu. Coba Beli Komang kasih analisa. Kalau menurut saya sih yang pertama tentu adalah tema ya. Kita bisa membuat tema yang spesifik. Itu harus berbeda. Yang kedua, secara knowledge kopi memang kita harus di zaman sekarang kita harus memang mengetahui tentang kopi itu sendiri. Jadi jualan kopinya itu seperti apa gitu loh. Kita bisa bercerita terhadap customer kita. Dan pernah saya juga melihat di salah satu kedai yang pernah saya kunjungi, ketika mereka memesan kopi, mereka biasanya membuat tagline kecil. Jadi ketika orang yang datang itu berpacaran biasanya dikasih kata-kata mutiara. Sebelum mereka nyeruput kopinya mereka sudah baca, ternyata ini sangat bagus untuk memberikan sebuah apresiasi terhadap customer itu sendiri. Nah, di samping itu memang sekarang misalnya kayak sekarang di Indonesia kan lagi demam-demamnya kopi kekinian ya, kopi es susu kekinian. Iya, ada gula arennya seperti itu. Nah, itu kan sangat populer ketika Pak Jokowi tahun 2017 ya ketuku kopi kalau nggak salah. Makanya muncul ada kenangan kopi seperti itu yang mendunia. Nah,
tentu ini sebuah fenomena bagus menurut saya karena kebanyakan kopi-kopi yang dijual untuk kopi es susu itu kan berbahan baku kopinya dari kopi robusta. Kalau di dunia kopi, kopi robusta ini dianggap kopi kelas 2 atau kopi yang masuk ke dunia industri untuk kopi saset. Tentu dengan adanya serapan-serapan kopi untuk kopi es susu ini kan secara tidak langsung meningkatkan nilai daripada kopi-kopi robusta, khususnya kopi yang ada di Bali. Dan dari pengalaman saya sendiri untuk saat ini memang permintaan dari kopi robusta dari ibu kota itu sudah sangat banyak sekali. Robusta ya. Robusta. Nah, berbicara masalah bisnis coffee shop, seperti yang kita tahu kan coffee shop itu lumayan mahal untuk modalnya. Mesinnya aja, mesin paling murah harganya berapa? 30 ya, Gosra ya kemarin. Gosra mesin harganya berapa? Mesin yang dipakai ya lumayan harganya. Ya, mereknya apa mereknya? Di sana pakai lamar suku. Oh ya, yang mana? Seri apa? Yang Linea BBW. Oh, saya tahu harganya. Nah, harganya itu kan apa ya, di parkiran ada kayaknya satu Avanza lah kira-kira. Dengan mesin modal seperti itu, terus belum lagi grinder, belum lagi cup, belum lagi tempat, lampu dan gimmick-gimmick yang lain, jual kopi 25.000, 30.000, apa masih untung? Kalau kita ngomongin bisnis ya, coba beli Komang dulu kasih analisanya. Kalau menurut saya ya sebenarnya bisnis kopi itu tidak perlu tidak perlu alat yang bagus seperti itu kan, kayak tadi temanya dulu kan, temanya ini untuk segmen pasar untuk siapa. Artinya kita kan bisa memilih dan memilah alat-alat yang memang bisa digunakan untuk kebutuhan. Misalnya seperti sekarang kan banyak yang saya lihat, misalnya di Denpasar sudah mulai yang bisnis yang pakai rombong, dia konsepnya yang manual. Cukup dengan alat-alat yang 500.000 aja kita sudah bisa berjualan kopi yang bagus seperti itu. Jadi tentu dengan alat-alat ini kita bisa mengukur kira-kira harga yang kita tawarkan itu berapa. Ada bedanya nggak mesin mahal dan mesin murah? Kalau itu pasti jawabannya ya. Pasti ya. Pasti. Cuman kan Lalu kenapa ini beli mesin mahal? jadi kalau misalnya kalau berbicara mesin kan biasanya kita berbicara masalah industri. Jadi setiap saat ini terus akan di-upgrade ya. Itu sama dengan seperti mobil jadinya. Terus ada yang terbaru. Tetapi menurut saya saya juga banyak menemukan kedai-kedai yang tanpa menggunakan mesin. Jadi mereka lebih konsepnya lebih membawa ke arah budaya atau tradisi. Ini banyak sekali juga yang sangat eksis gitu loh. Cukup 5.000 harganya enak dan tanpa mesin. Tapi mereka yang memperkenalkan adalah tradisi, budaya, adat atau peninggalan-peninggalan dari leluhur kita itu seperti apa sih konsepnya. Dan ini menurut saya juga sangat bagus sekali ketika misalnya kayak sekarang ya, di Indonesia kita kan sebenarnya kita punya tradisi atau ngopi itu kan ngopi tubruk ya. Ngopi tubruk. Nah, jadi mau tidak mau ngopi tubruk ini kan memang harus digunakan sebagai salah satu budaya kita untuk memasarkan kopi Indonesia, kopi Bali itu ke dunia, bahwa kopi tubruk, kopi ngopi dengan ampasnya seperti itu. Kalau misalnya Vietnam punya Vietnam drip, kita punya kopi tubruk. Ini yang harus kita sosialisasikan atau edukasi. Kalau yang kopi-kopi yang misalnya seperti kopi drip, kopi ini kan semua sebenarnya sumbernya dari luar ya. Ini serapan menurut saya. Drip itu dari mana? Kalau yang drip yang pernah saya kunjungi paling banyak itu digunakan di Jepang. Kopi drip. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Biar nggak ngantuk. Kopinya mana? Oh, kopinya mana? Atau Ajiknya bertanya? Oh, silakan di belakang. Silakan pakai ini mic. Selamat sore, terima kasih. Tiang Alibaba dari Ubud Coffee Weekend.
Saya mau bertanya nih, Beli Komang. Tren jualan kopi untuk ke depan tuh seperti apa ya? Itu aja sih. Oke. Terima kasih. Pertanyaan padat. Pertanyaan padat ya. Dan nggak jelas. Jadi tren. Nah mungkin ini nanti mungkin bisa jadi salah satu masukan pertanyaan karena kita akan seperti tema pada sore hari ini kita akan membahas soal geliat bisnis dan tantangan masa depan di bidang kopi. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Mungkin teman-teman yang lain selain yang itu ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita nanti akan ngebahas soal tantangan masa depan kopi bagaimana? Pak Cok? Niki penanya bayaran juga. tiap bisa selalu nanya. Loh, kan tujuannya di sini kita bincang-bincang Oke, santai. gitu, Itu kita gitu. belajar sama-sama. Siap bos. Gitu, yang ada pertanyaan simpel sedikit, mungkin nanti bisa dibahas ya ketika berbicara tentang tantangan ke depan nih. Tadi itu yang sekilas sempat ngobrol sama Bli Komang tadi sebelum acara mulai. Mungkin bisa dipaparkan lebih lebih padat lagi. Nanti yang melihat satu fenomena sekarang tentang perkembangan kopi itu seakan-akan menjadi ada dua aliran gitulah. Sebagai customer ya sekarang ya. Ada dua aliran. Aliran yang pertama itu adalah aliran kopi yang memang benar-benar kopi gitu, buatnya manual, pakai mesin, terus istilahnya itu melalui proses-proses yang di barista itulah. Nah, terus aliran yang kedua tuh yang ngopi kalau ngopi gitu, pakai saset gitu. Nah, ini bagaimana sih hubungannya kedua, apakah itu harmonis atau mereka musuhan? Nah, dua-duanya ini coba nanti bisa dijelaskan. Nanti Apakah yang tanya kopinya langsung. Nah itu dia harus kita Napi Wastana harus kita bahas itu Benar. sekarang biar mereka harmonis nanti ke depan kan gitu. Nah kaitannya dengan tantangan sekarang semakin merambahnya sekarang kopi saset kan banyak juga tuh brandnya sekarang tuh ada brand A, brand B, brand C terus semua juga dengan bahasanya masing-masing. Ini katanya asli ini asli itu. Nah kaitannya sekarang dengan eksistensi kopi sendiri. Nah, kita bicara artnya karena anak muda tadi kan dibahas tadi lebih suka latih art gitu kan. Karena mungkin yang pakai kopi saset gitu bikin latih art di rumah gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Nah itu bagaimana hubungannya mungkin bisa dipaparkan Suksema. Suksema Niki yang bisa lanjut untuk dibahas Niki karena pertanyaan dari Cok Tron ini lumayan menarik soal kalau kita mengistilahkan di dunia kopi ini ada istilahnya fasis gitu. Fasis dalam kopi. Jadi ketika sekarang specialty Arabica naik level yang lama-lama kayak kan kadang-kadang di nomor 2 kan seperti yang Bli Komang tadi sampaikan. Ngopi-ngopi di rumah yang tubruk-tubruk dianggap sing level jadi ngopi nih gini. Ini harus mesin kan gitu. Nah, bagaimana menurut pandangan Bli Komang soal fasis? Ada orang yang terbelah gitu, ada orang yang harus ngopi pakai mesin seperti teman-teman di luar mungkin ada, dan juga ada orang yang nggak masalah pakai mesin. Mungkin bisa juga dimasukkan nanti definisi kopi enak itu bagaimana nanti ujungnya bagaimana gitu. Baik, jadi saya langsung dari ujung ya. Jadi kopi yang enak itu adalah kopi yang nyaman. Jadi kopi yang laku kalau bisnis ya. Semakin laku itu semakin enak. 4 cup sehari. Sedangkan kalau kita menggunakan kopi Robusta itu 2 cup sehari. Nah, sarannya yang bagus adalah ketika pagi hari kita bagusnya ngopi yang keras, yang KPI-nya tinggi karena kan kopi kan sumber inspirasi. Kalau mau misalnya ngopi malam itu bisa pilihannya ke Arabica. Jadi KPI-nya lebih rendah atau yang kopi yang kekinian, kopi yang healthy namanya, kopi decaf kopi tanpa kafein. Itu juga ada pilihannya. Seperti itu. Mau tanya lagi sekali, untuk di Bali sekarang yang lebih dominan, yang lebih populer yang mana dipakai untuk usaha kopi, baik itu Robusta apa Arabica? Kalau misalnya berbicara skala industri itu jawabannya Robusta. Karena di Bali itu Robusta itu jauh lebih banyak daripada Arabica. Kalau berbicara segmennya kayak tadi misalnya Arabica ini kan dianggap kopi yang high class ya. Jadi disajikan di kafe-kafe. Itu Arabica. Nah, lanjut lagi terkait dengan pertanyaan tadi. Pertanyaan kedua soal bagaimana caranya mana yang
yang Mana bikin ya. lebih- Nah, menurut artinya dia Code pengen tahu kiat-kiat dalam membangun industri bisnis kopinya, entah dari baristanya atau mesinnya, itu faktor-faktor yang lain apakah ada, silakan. sebetulnya kalau cita rasa kopi itu memang 60% itu disumbang dari segi hulunya. Jadi bagaimana di mana kopi itu ditanam, prosesnya seperti apa. Setelah itu proses pengerjaannya apa sesuai dengan SOP itu 60%. Kalau yang misalnya di roastery, misalnya mesin untuk pemanggangan itu kalau nggak salah sekitar 15 atau sampai 20% ya. Dan barista itu hanya sebagian sebetulnya. Kalau mau menciptakan kopi enak, tentu adalah harus memilih kopi yang benar-benar proses pengerjaan di hulu itu bagus. Dan itu ada tingkatannya. Misalnya ini yang excellent kopi, fine kopi, specialty kopi, ada commercial kopi. Itu berdasarkan skor. Ada kalau di dunia kopi penentuan skor itu ada namanya istilahnya cupping. Jadi kopi itu semuanya diskor. Apakah kopi ini cacat secara fisik dan apakah kopi ini cacat secara cita rasa. Dan ini ada lembaga yang bisa menentukan atau asosiasi yang bisa membantu dalam menentukan scoring dari kopi. Iya, sukses mau. Minta beli. Nah, pertanyaan Tia yang tadi, untuk menjadi suatu produk kopi yang enak, itu apakah tadi Tiang belum nangkep, apakah kopinya yang bagus, apakah orang baristanya yang pintar buat, apakah mesinnya yang mahal yang membuat kopi itu menjadi enak? Jawabannya yang pertama adalah kopinya itu 60%. Sisanya itu adalah di mesin roastery. Karena misalnya ketika kita manggang kopi, kita bisa menentukan atau memprofil kopi ini, misalnya kopi asam, mau dihilangkan rasa asamnya, kita bisa pemanggangannya bisa digelapin. Nah, sehingga memunculkan rasa yang pahit. Tentu untuk mendapatkan cita rasa atau mengurangi atau meminimalkan risiko, kita harus memilih mesin roastery yang bagus. Seperti tadi, yang mahal. Begitu juga kalau misalnya masuk ke kedai, untuk meminimalkan tingkat kecacatan atau menghasilkan cita rasa yang biasanya kopinya ini ada cacatnya nih, itu bisa memilih mesin yang bagus. Tetapi kalau misalnya itu kita menganut aliran yang manual brew, mau tidak mau itu harus kopinya yang memang benar-benar bagus dari proses pengerjaan dari dari kebunnya sampai cangkir seperti itu. Semua. Dan perlu diingat lagi, kopi yang enak itu adalah kopi yang laku. Sekali yang dibilang tadi. Nah, ngomong-ngomong soal laku, kita mungkin ini yang paling benar untuk kita tanya sekarang, apa kiat-kiat bisnisnya terakhir ini, kenapa kopinya bisa laku? Mungkin Code bisa tanya sama Gus Ro, coba silahkan dijabarkan untuk Code. Apa sih yang bikin laku segelas nih? Semua pertanyaannya. Jadi kita punya program di Segelas Kopi ini kok, setiap minggu pasti ada promo. Promosi, oke. Pasti ada promo. Karena saya rasa Segelas Kopi ini kok belum ada apa-apa, baru sebiji ya. Sebiji, bijinya siapa? Biji, belum tumbuh. Nah, untuk lakunya nih kok gini sih, saya lihat banyak faktor sih. Oke, salah satunya? Salah satunya dari customer yang sudah sering repeat order, mereka cocok dengan kopi di Segelas Kopi, jadi memilih untuk kesana selalu memesan menu yang sama seperti ini Kak. Jadi mereka mungkin sudah cocok dengan rasa kopinya dan menurut mereka itu rasa yang pas, jadi mereka selalu repeat order. Iya, sukses semua. Oke, yang tutup, namun kita akan bahas soal selanjutnya, soal tantangan ke depan bisnis kopi niki. Maksa niki? Nggih, terus. Karena udah dibayar. Nggih, terus. Saya akan diterima. Terima kasih atas waktunya. Karena beliau memaksa yang kasih. Pak Adi, atas waktu, terima kasih. Acara yang sangat luar biasa.
berbicara tentang kopi tentunya sangat menarik karena kopi tidak akan pernah habis cerita. Nggih, kopi tidak akan pernah putih. Selalu hitam. Nah, Tiang dari Menari Kopi sudah apa? Ada beberapa pertanyaan, pertama kepada Bli Komang. Bli, Tiang ada pengalaman, artinya apa namanya, pengaruh dari tata penyimpanan atau pengolahan kopi setelah kita apa namanya buka dari apa paket yang ada. Nah itu kadang-kadang akan berubah. Apa penyebabnya kira-kira itu, Bli? Kedua, Tiang juga apa ingin tahu tentang apa klasifikasi kopi karena itu dia apa harga berbeda-beda. Ini tentu jadi sering juga pertanyaan kenapa kopi kok harganya ini artinya berbeda-beda, apa yang penyebabnya, mungkin perlu pencerahan tentang itu. Pada Gustro, selamat nih untuk generasi Kesaji yang kedua, udah luar biasa menginspirasi anak-anak muda untuk berani mencoba sebuah usaha khususnya di bidang kopi. Semoga ke depan semakin mantap dan semakin sukses. Terima kasih. Sukses Bli Made. Oke, mungkin nanti bisa dijelaskan mengenai media penyimpanan gitu, artinya penyimpanan yang benar ke kopi bagaimana. Selain itu, Bli Made juga menanyakan soal klasifikasi kopi ya. Kenapa ada yang mahal, ada yang murah? Mungkin ada yang kopi luwak mungkin mahal. Kenapa ada harga yang murah? Mungkin silakan Bli. Baik. Jadi pertanyaan yang luar biasa dari Senior Tiang. Orangnya juga luar biasa nih memang. Jadi terkait dengan penyimpanan ya, sebetulnya kalau yang pernah Tiang tahu dan Tiang pelajarin, jadi kalau berbicara rasa kopi yang enak itu kan memang fresh ya. Fresh. Nah jadi fresh ketika misalnya kapan kopinya di roasting, karena kopi itu memiliki masa hidup. Nah, makanya di tempat apa namanya di kemasan-kemasan itu isi pulp atau isi lubang udaranya. Nah, biasanya kopi yang dikemas kita harus tahu, harus jeli melihat kapan kopinya di roasting. Kalau kopinya di roasting baru, biasanya dia gassing atau gasnya itu tinggi, CO2-nya tinggi. Nah, dan itu ketika misalnya habis roasting kita minum, biasanya perut kita langsung kembung karena gassing. Yang bagus itu setelah sehari itu bisa diminum, tetapi gasnya masih tinggi. Dan yang idealnya, yang terbaik berdasarkan guru saya, jadi saya tanyakan itu adalah di hari ke-10 sampai 15 hari. Itu hari terbaik kopi untuk dikonsumsi. Karena antara CO2 dengan O2-nya itu perbandingan 50-50. Ya, 50-50. Setelah 15 hari setelah di roasting. Ya, 10 sampai 15 hari itu perbandingannya 50-50. Sehingga aroma, cita rasa kopi itu adalah puncaknya. Tetapi setelah 15 hari itu kopi sudah O2-nya yang mendominasi oksigennya, sehingga rasanya sudah mulai memudar. Walaupun disimpan di tempat yang benar. Walaupun disimpan di tempat yang benar. Karena ini kan umur ya, kopi itu hidup. Nah, kalau misalnya kita berbicara dari segi bisnisnya, biasanya kan kopi yang makin lama, kopinya yang makin bagus. Makanya kalau di dunia kopi itu kopinya umurnya setahun. Itu kan pendekatannya beda ya. Nah, keamanan bisnis. Nah, itu yang terkait dengan penyimpanan. Kalau saran saya, kalau itu memang kopi kemasan, itu harus 3 hari, maksimal 1 minggu harus habis terpakai kalau dibuka. Karena dia kontak dengan udara luar. Nanti supaya kopinya tidak tengik. Nah. Ini ke tengik nih. Jadi baunya hilang ya. Nanti ada bau-bau yang lain muncul karena pengaruh udara luar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa memilih kemasan sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya sekilo langsung dibuka pasang kan nanti aromanya sudah hilang. Atau yang ketiga itu kalau ada juga teman melakukan menembakkan nitrogen. Ketika dibuka itu tidak terpengaruh dengan udara luar. Itu juga ada. Atau menyimpan kopi di tempat-tempat yang kedap. Tidak
bersentuhan dengan sinar matahari langsung seperti itu. Mengenai pertanyaan kedua tadi soal klasifikasi kopi, kenapa ada kopi murah dan mahal? Sebenarnya kalau klasifikasi kopi yang tadi yang saya sampaikan itu kan secara umumnya itu kan ada yang kopi spesial, specialty, kopi yang komersial. Itu penentuannya berdasarkan nilai cupping skor. Kalau yang spesial itu biasanya di atas 80. Nah, kopi komersial di bawah itu. Yang menyebabkan itu adalah cara processingnya. Nah, dan juga untuk peruntukannya. Biasanya kopi yang komersial ini kan larinya ke industri. Kopi yang spesial ini larinya ke kafe-kafe. Nah, terkait dengan yang kopi spesial, kok ada yang kopi spesialnya murah, ada yang mahal, atau yang ada harganya yang kompetitif, itu tergantung yang jual. Sama dengan kita berbisnis tourism. Ini senior nih, karena dia sudah punya nama, harganya mahal. Karena apa? Karena selain berbicara ke produknya, mungkin seperti tadi yang disampaikan oleh Coknya, Gustrenya, di sana ada cerita. Saya menjual kopi plus cerita, otomatis kopi saya harus dihargai lebih mahal dong. Karena menambah pengetahuan seperti itu. Sudah cukup, Bli? Yang lanjut dulu untuk kita bahas dari segmen kedua mengenai tantangan ke depan soal bisnis kopi di Bali dan di Indonesia. Mungkin kenapa kita bahas ini karena kita mengalami masa-masa yang sulit, tuh Bli. Karena tahun 2020 sayang sekali apa yang dicita-citakan di sebelumnya, mungkin termasuk semua orang yang di sini punya harapan dan impian besar di 2020 tapi ternyata tidak terrealisasi. Begitu juga dengan orang-orang kopi gitu. Karena saya kemarin baru berbincang dengan orang-orang kopi, tahun ini benar-benar drop down banget ininya, kopinya, khususnya bisnis kopinya. Nah, menurut Bli Komang dan Gustro, tantangan ke depan yang harus kita hadapi dalam menyiasati bisnis kopi niki apa gitu? Apakah kira-kira akan tetap seperti ini apakah ada peralihan dari produk-produk yang lain gitu mungkin? Mungkin Gustro silahkan. Coba. Menurut Tiang, kedepannya kopi niki tidak akan pernah mati karena yang saya lihat kopi ini tidak ada barang substitusinya seperti itu. Setiap orang pasti sebagian besar orang memerlukan kopi di setiap harinya. Mungkin kedepannya yang saya lihat akan lebih banyak lagi seperti inovasi-inovasi baru tentang bagaimana cara kita mengolah kopi seperti itu, dan juga yang saya lihat sekarang sudah mulai ada coffee shop yang tidak cuma menjual kopi tapi mereka menjual seperti experience seperti itu. Jadi ada coffee shop yang memiliki program dari hulu dari petani kopi ke roastery sampai ke bar seperti itu. Berarti tamunya datang diantar ke Iya, ada program roastery. seperti itu, diantar pertama ke petani, lihat ke kebun kopinya seperti itu, lihat proses bagaimana pemetikan kopi, lalu ke roastery pengembangan kopi, lalu yang terakhir ke barnya. Jadi mereka tahu proses dari hulu ke hilirnya seperti itu. Kalau di segelas jualan utamanya kopi apa? Kopi Arabica, Robusta? Di sana kita pakai keduanya, kita blend. Dari mana? Dari Bli Komang sendiri. Enggak, maksudnya kopi apa gitu. Bukan dari mana. Kita pakai Kintamani dan Pupuan. Kintamani dan Pupuan. Jadi nggak pakai kopi Aceh. Enggak, kita masih pengen memperkenalkan kopi Bali sih. Memperkenalkan kopi Bali. Dan kita punya misi bangga kopi Nusantara, jadi kami belum tertarik untuk menggunakan kopi impor seperti itu. Jadi kopi ekspor maunya kita tetap pakai kopi Indonesia karena masih banyak juga orang yang melihat kopi Indonesia itu kalah saing dengan kopi luar. Kopi luar. Luar biasa. Beri aplaus dulu untuk anak muda. Dari Bli Komang mungkin punya pendapat soal bagaimana bisnis kopi ke depannya setelah era pandemi atau selama pandemi ini. Bisnisnya turun apa masih grow? Kalau bisnis saya sih turun pasti turun ya karena sarapan ini, tetapi turunnya tidak terlalu banyak, maksimal 20%. Maksimal 20%. Ya, karena kebetulan customer saya sendiri lebih banyak di Jakarta, Bandung seperti itu, dan mereka masih bergerak.
Nah, kalau saya Sorry, melihat beli jual green bean apa kopi olahan yang sudah jadi? kalau saya jualnya ada 3 sih kalau di kopi. Kalau produk saya ada dari green bean, roasted bean, sama powder. Powder. Kalau yang green bean saya lebih banyak konsepnya B2B. Jadi kita kolaborasi dengan beberapa roastery besar di ibu kota. Kalau yang konsepnya kemasan itu kita banyak memanfaatkan e-commerce seperti Tokopedia, Shopee. Nah, di samping produk itu kebetulan dari 2 tahun yang lalu saya juga membangun experience kopi namanya Journey of Bali Kopi. Jadi memang kita lebih banyak menjual experience dari kopi dan di sana saya tidak menjual produknya. Dan ini juga saya berkolaborasi dengan beberapa e-commerce misalnya seperti Get Your Guide, Aviator, Airbnb, Klook, seperti itu. Nah, kalau kita melihat terkait dengan yang disampaikan tadi tantangan, kalau tantangan kopi Bali sendiri ya, menurut saya kopi Bali ini cukup terkenal dan posisinya sangat bagus kalau berbicara kopi di nasional, karena saya lihat bahwa kopi Kintamani ini nilai pasarnya masih sangat bagus dibandingkan kopi-kopi yang lain. Kenapa seperti itu? Karena Bali ini kan kecil, produk kita tidak terlalu banyak. Jadi posisi tawar kopi Bali yang perlu kita lakukan ke depan adalah bagaimana kita meningkatkan kopi yang bagus, kita tingkatkan menjadi lebih bagus. Kopi yang jelek kita edukasi supaya skornya lebih bagus. Sehingga kalau bisa ke depan semua kopi yang diproduksi di Bali itu bisa nilainya bagus dan bisa menembus ke HoReCa, hotel, restoran, seperti itu. Dan di sini tentu dengan masa pandemi ini memang secara internasional terjadi penurunan konsumsi kopi. Dan di Bali sendiri menurut saya kalau di kopi sendiri kita kan memang budaya kopi kita itu sudah mendarah daging ya. Memang sudah warisan leluhur. Kita lihat sehari-hari misalnya kita mau sembahyang aja kita menggunakan kopi. Setiap ada acara, semua acara kita menggunakan kopi. Kita menyuguhkan kopi. Artinya apa? Yang perlu dilakukan ke depan adalah bagaimana kita meningkatkan konsumsi. Konsumsi dulu. Konsumsi kopi khususnya di Bali. Jadi tentu di sini yang menjadi kompetitor kita adalah kopi saset. Dan ini yang perlu diedukasi bagaimana kita mendorong teman-teman yang masih menggunakan kopi saset ke depan harus menggunakan kopi yang digiling atau kopi asli. Dan yang kedua yang perlu kita lakukan adalah kita memang harus mengeksekusi menurut saya ya. Karena kalau kita lihat kemarin kan Pak Gubernur sudah membuat Pergub 99 ya tentang perlindungan produk lokal. Artinya bagaimana, karena kita lihat bahwa di Bali ini kan hidup dari turisme. Ke depan setelah normal bagaimana kita bisa menghubungkan antara kopi ini dengan turisme. Kalau bisa semua hotel, restoran menggunakan kopi Bali, saya kira persoalan kopi di Bali dengan harga yang bagus pasti akan didapatkan oleh petani. Oke. Mengenai masalah, sebenarnya yang terjadi di antara hulu dan hilir itu ada banyak masalah kan sebenarnya. Bisa dijelaskan nggak yang selama ini terjadi? Gitu? Kalau persoalan masalah sih banyak sekali ya. Karena kopi itu kan hitam. Itu pasti ada dunia hitamnya juga. Yang pertama yang harus dihilangkan itu adalah bagaimana rantai pasar yang terlalu panjang. Ini harus diputus. Tentu di sini kan harus ada pemerintah, ada stakeholder yang lain yang membantu petani. Sehingga petani itu langsung ke konsumen atau direct. Nah, tentu nilai yang didapatkan akan lebih bagus. Yang kedua adalah seperti tadi adalah bagaimana kita mengedukasi petani-petani bahwa kopi ini memiliki potensi. Kopi ini untuk mendapatkan nilai yang bagus, tentu kopi ini harus diolah secara bagus juga. Seperti itu. Sehingga bisa dilakukan semacam scoring ini bagus sebenarnya. Kalau misalnya petani itu mampu menciptakan kopi yang bagus atau skornya bagus, maka nilainya itu harus dibayar lebih tinggi dong. Tentu di sini petani, roastery, kopi shop ini harus membangun visi yang sama untuk membangun kopi ini. Tidak bisa sendiri-sendiri. Betul. Artinya petani itu perlu nilai yang bagus. Tentu yang menilai ini adalah si roaster atau key grader. Dan yang membayar ini kan lebih banyak ke kopi shop nantinya. Tentu ini kan harus duduk bareng ya. Kopi yang bagus harus bayarnya bagus dong.
Kalau mau kopi murah ya bayarnya murah dan kopinya yang jelek seperti itu. Fair trade. Fair trade. Iya, jadi petani untung, konsumen untung, dan yang terakhir alam ini harus juga untung seperti itu. Ya, tadi mengenai apa namanya fair trade gitu. Dengan adanya teknologi seperti sekarang, apakah mafia-mafia yang ada di tengah-tengah itu masih terjadi apa? Sekarang kan teknologi gampang nih antara mempertemukan si petani dengan pembelinya langsung, itu kan mudah sekali sebenarnya sekarang. Tapi kenapa masih ada hal-hal yang seperti ini, Ke? Jadi dengan perkembangan teknologi sekarang ya, dengan saya melihat pergerakan di sosmed, memang penguasaan bisnis kopi itu sudah sekarang kan banyak yang microlot. Artinya microlot yang dilakukan oleh prosesor atau petani. Ya. Tetapi secara kuantiti kan itu tidak terlalu banyak ya. Tentu seperti tadi, bagaimana kita membangun trust bahwa petani ini punya kejujuran, punya komitmen. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman yang roastery-roastery yang besar atau industri, tentu mereka akan mengambil ke pihak yang middleman ini, karena mereka kan pingin pasukan kopi mereka itu aman. Sedangkan kalau misalnya mereka ngambil ke petani, itu kan biasanya pasokannya tidak bisa kontinu ya. Nah, itu mungkin karena persoalan keuangan dan sebagainya. Nah, tentu untuk menyiasati ini sebenarnya di Bali kita bisa memanfaatkan BUMDes. Karena BUMDes ini kan banyak sekali disupport oleh pemerintah. Jadi bagaimana BUMDes ini dia yang memproteksi terhadap kopi-kopi yang ada di kawasannya. Sehingga BUMDes inilah yang memberikan penawaran terhadap perusahaan-perusahaan yang masuk. Ini jauh lebih kompetitif daripada sendiri-sendiri, kecuali yang sendiri sudah memiliki nama yang cukup bagus. Ya, betul sekali. Kalau di segelas kopi, kalau kita ngomongin soal skor kopi, pernah di cupping sebelumnya kualitas kopi yang ada di sana? Untuk cupping kita percayakan langsung ke roasternya. Jadi roasternya ini langsung ke Beli Komang. Hasilnya apa beli? Kira-kira kopinya beli itu masuk di specialty apa? Kalau yang saya lakukan ya, jadi setiap tahun memang saya mengikuti kontes kopi. Jadi kalau misalnya scoring dilakukan sendiri kan pasti saya jual kopi kan saya bilang kopi saya enak. Pasti itu jawabannya. Tetapi ini setiap tahun saya aktif ada namanya kontes kopi secara nasional, saya ikutkan di sana. Dan kopinya di atas rata-rata specialty seperti itu. Di atas rata-rata specialty. Ya, apa jadi, namanya di atas rata? Artinya kalau skor specialty yang kayak tadi sesuai dengan acuan dari standar asosiasi kan 80 ya. Jadi 80 itu specialty. Ya. Jadi kopinya di atas 80. Kopinya di atas 80. Karena memang biasa. dengan adanya nilai scoring ini, apalagi kita dapatkan dari kontes, trust pasar terhadap kita tuh jauh lebih bagus. Segmen pasarnya Beli Komang sebagian besar dari daerah mana? 70% Jakarta. 70% di Jakarta. Berarti Bali Kintamani itu sudah 70% kopinya Beli Komang ada di Jakarta. Ya, untuk saat ini 70%, dan saya lihat juga kopi-kopi yang lain ya, brand-brand Kintamani ini kan banyak sekali yang membawa misi ini. Itu kebanyakan memang di ibu kota. Malahan dulu ya, saya lihat di orang Bali itu lebih banyak kopi-kopi shop yang di sini jualnya kopi import. Kopi import. Kopi luar gitu loh. Ini saya bersyukurnya sekarang sudah mulai menggunakan kopi-kopi lokal. Karena mungkin karena gengsi ya. Begitu juga misalnya setiap ada lomba kopi pasti menggunakan kopi dari luar. Nah, cuman di sini bagaimana kita orang-orang kopi, pemerintah juga harus mendukung gerakan cintai kopi lokal. Apa salah satu kampanyenya Beli soal untuk mengedukasi masyarakat Bali menggunakan kopi produk Bali? Kalau kampanye saya di brand saya itu namanya Senyum Petani Kopi. Senyum Petani. Iya, karena ketika petani tersenyum artinya mereka kopinya pasti laku ya, atau kopinya dibayar dengan mahal. Luar biasa. Kalau kita ngomongin masalah tadi Beli Komang sama Gusro juga sering banget menggunakan kata kopi yang cocok, kopi yang cocok gitu. Nah, kopi yang cocok menurut konsumen itu yang seperti apa gitu? Karena kan kopinya macam-macam nih, kopi shop yang macam-macam. Udah gitu, yang cocok tuh yang seperti apa sih yang orang awam mungkin seperti teman-teman di sini juga ada yang jarang ngopi, ada yang terbiasa dengan tubruk, mungkin pas ke sana
kaget ini kopi kok ada yang rasa asam, ada yang asin, manis, pahit. Silakan Gusro atau Beli Komang. Ini anak muda dulu. Ya, untuk kopi yang cocok itu makanya saya sering sebelum taking order barista saya sering tanyain, mungkin saranin tamunya untuk nyoba kopi. Kalau belum pernah yang nggak terlalu strong mungkin pertama. Kalau mau yang manual brew itu ada profil taste namanya, jadi mereka bisa request rasanya seperti apa yang mereka mau. Bisa request rasa. Rasa dominan requestnya sih asam pahit seperti itu. Mungkin mereka lebih suka ke asam, bisa request yang lebih asam seperti itu. Kalau mau pahit lebih pahit, atau clean dan bold bodinya juga bisa di request seperti itu. Jadi kembali lagi sih ke konsumen. Dan baristanya harus saling komunikasi sih untuk rasa yang cocok seperti itu. Beli Komang pendapatnya? Mirip ya. Jadi kembali lagi kebiasaan dari si pembeli itu. Karena saya sering mencoba begini. Ketika saya membawa kopi yang bagus, saya bawa ke Kintamani atau saya berikan misalnya ada di upacara di pura atau ada kegiatan keluarga, mereka sering menolak. Katanya kopinya ini jelek, kopinya ini wangi. Karena kenapa? Karena ternyata mereka itu terbiasa dengan kopi-kopi murah. Dan di pikiran mereka kopi itu pahit. Sedangkan kopi yang saya bawa itu kopinya tidak pahit. Seperti itu. Jadi kalau kita mau jualan ya, misalnya kalau jualan di kampung ya, itu akan berbeda. Misalnya saya jualan di Ubud. Kalau di kampung biasanya kopi yang isi merek itu tidak diterima oleh masyarakat. Dianggap ini kopi pabrikan. Nah, jadi kalau saya berjualan di kampung, kopinya tanpa brand. Tetapi kalau misalnya saya berjualan sama orang asing, itu saya lebih banyak berjual sisi ceritanya, bukan lagi berbicara masalah rasa kopinya. Ini konsepnya pemberdayaan lingkungan, ini konsepnya pemberdayaan perempuan, ada perjuangan petani di sini. Karena mereka care terhadap nilai-nilai yang ada di dalam kopi yang saya jual seperti itu. Oke, mengenai rasa ya, rasa cocok dan nggak cocok. Karena kenapa namanya kopi itu ternyata banyak sekali macamnya. Dan rasanya tidak hanya pahit dan asam gitu. Yang seperti di Kintamani ini asam ya, kalau asamnya mendominasi. Ya. Itu ada hubungannya dengan tanaman jeruk yang ada di sekitarnya apa enggak? Sebetulnya terbentuknya rasa asam jeruk ini kan bukan karena pengaruh jeruk ya, walaupun kopi itu memiliki sifat namanya hygrocospis atau menyerap bau lingkungan. Sebetulnya itu terbentuk dari karakter tanah, iklim, seperti itu ya. Nah, ini berdasarkan bukan semata-mata ada tanaman jeruk ya. di sebelahnya. Berarti. Tetapi banyak juga kawan-kawan yang menghubungkan, katanya ini ada hubungan batin ini antara jeruk dengan kopinya seperti itu ya. Padahal jeruk makan jeruk ya. Nah, kalau yang kayak tadi kita berbicara masalah rasa, kayak tadi kembali ke personalnya ya, ke orangnya. Itu kebiasaan lagi. Nah, kalau misalnya kita jualan, tentu kita harus nanyain. Kalau misalnya kayak saya, karena konsepnya B2B lebih banyak, ini kopinya mau digunakan untuk apa? Apakah untuk espresso, apakah untuk kebutuhan es kopi? Nanti kira-kira kopi yang cocok itu seperti apa? Nanti baru kita akan memberikan sebuah pilihan. Atau biasanya mereka yang sendiri yang menentukan. Atau mereka membawa sampel dan kita menyiapkan sesuai dengan sampel atau kebiasaan kopi yang mereka minum. Seperti itu. Suksma. Tiang ada pertanyaan. Ini kan tantangan ke depan kita kan masih banyak nih jalannya. Jalan terjalnya masih lumayan di depan. Khususnya mengenai kopi Bali. Karena kan hampir mungkin sebagian besar kopi shop di Bali masih menggunakan impor. Masih menggunakan daerah-daerah luar ya. Dari timur, dari barat. Aceh itu mungkin salah satu yang populer mungkin ya. Nah mengenai ini kita akan membahas soal mitos-mitos mungkin. Karena kan sering sekali kalau saya pernah ngajak teman-teman untuk nongkrong di kopi shop. Ayo ke kopi shop yuk nongkrong gitu. Enggak perut kembung gitu. Atau enggak nanti nggak bisa tidur. Atau ada banyak sekali mitos kopi yang terjadi di sekitaran kita. Nah ini kan sebenarnya bisa memperkecil peluang untuk orang nongkrong di coffee shop kan sebenarnya. Nah mungkin ini bisa dijelaskan, mungkin teman-teman yang lain juga masih banyak yang belum tahu tentang mitos-mitos kopi yang seperti ini. Bisa
Bisa diedukasi kami semua ini. Mitos kopi ya. Banyak sekali kan beredar ada yang kalau diajak minum kopi nggak bisa tidur ntar gitu. Atau perut kembung gitu. Atau karena nggak punya uang ya. Karena ini kan kayak tadi ya, kalau misalnya kita berbicara dari segi anak mudanya, kopi ini kan semacam lifestyle, tren. Kadang-kadang anak muda itu tidak menyukai kopi, tetapi mereka memaksakan diri masuk ke kedai-kedai yang memiliki nama hanya untuk selfie atau kebutuhan Instagram. Nah, tentu di sini kita harus menyesuaikan menu-menu kita terhadap segmen pasar kita. Yeah. Kalau anak muda ya kopinya harus isi sedikit kopi tapi lebih banyak susunya seperti itu. Dan tentu di sini kopi shop itu harus banyak melakukan inovasi-inovasi terhadap segmen pasar. Kalau memang untuk segmen pasarnya orang yang tua, biasanya mereka lebih identik dengan karakter kopinya atau rasa kopinya. Mereka tidak mau kopi ini dicampur apa-apa. Atau mereka pilihannya pasti long black atau kopi tubruk seperti itu. Nah, apa benar kopi itu bikin perut kembung? Kalau mules-mules gitu? Kalau yang gini ya, kalau yang terkait dengan perut kembung itu benar. Karena yang seperti tadi yang saya sampaikan, kopi yang baru di roasting itu kan gasing, CO2-nya tinggi. Ketika itu diminum, perut kita kembung seperti itu. Makanya kita selaku penjual harus tahu ini kopinya kapan di roasting. Supaya aman ketika diminum tidak bikin perut kembung seperti itu. Kalau terkait dengan mitos-mitos yang lain sih menurut saya semasi kopinya itu prosesnya benar, tidak ada cacat cita rasa dan cacat fisik, maksudnya proses pengeringannya benar, tidak ada bakteri, tentu itu sangat bagus untuk kesehatan tubuh kita. Sering juga kita dengar nanti nggak bisa tidur itu kafeinnya emang seberpengaruh itu kah? Betul, karena itu kalau kita melihat kan kayak tadi, itu kopi kan kandungannya kafein ya. Kafeinnya tinggi memang salah satu pengaruh kafein ke peredaran darah kita, bikin melek. Tentu kayak tadi ada pilihannya juga, kalau mau kopinya yang tidak terlalu kafeinnya tinggi ya pilihannya yang Arabica. Atau sekarang ada sensasi, misalnya kopi saya mau ngopi tetapi tidak ada kafeinnya, bisa memilih yang decaf, kopi tanpa kafein. Decaf. Ya, itu kan sama misalnya seperti bir ya, non alkohol, padahal bir itu alkohol seperti itu loh. Kita yang harus menyiapkan kebutuhan-kebutuhan dari customer itu sendiri. Oke, Suksma. Kalau Gosro untuk inovasi ke depannya berpikiran akan seperti apa Niki? Apa yang akan dibuat nanti setelah ini? Inovasi kopi yang lain mungkin rencananya gimana? Untuk inovasi ke depannya, ini dah yang saya bilang tadi rencananya. Kita mau ngajak customer itu nggak cuma ke coffee shop aja, tapi pengen mereka tahu juga bagaimana prosesnya. Jadi kita buat program dari hulu ke hilir yang tadi saya sampaikan. Kita ajak customer yang memang tertarik ke dunia kopi untuk langsung terjun ke kebun ke industrinya artinya secara keseluruhan. Lalu berinteraksi mungkin dengan petaninya agar mereka ini suka kopi tapi nggak tahu gimana prosesnya, kan ada nilai plusnya untuk lebih tahu ke proses seperti itu. Oke, kalau kita ngomongin soal tantangan masa depan sebenarnya kan benar seperti yang dikatakan Gosro tadi, kopi ini tidak ada substitutnya, artinya tidak bisa digantikan oleh coklat, tidak bisa digantikan oleh teh kan gitu beli kemang ya, sebenarnya sepakat ya. Nah juga ngopi ini kan kita sudah jadi budaya gitu, sudah jadi sejarah. Mungkin kita juga perlu dengar dari teman-teman yang lain yang punya wawasan soal sejarah. Mungkin Cok Bayu mungkin ada bisa disampaikan bagaimana sih kopi yang sekarang ini kenapa dipakai sesajen gitu loh. Loh kan ini merupakan salah satu peluang ke depannya nanti kita untuk jualan kopi untuk sesajen gitu. Coba di siapa tahu ada insight dikit untuk teman-teman di sini. Nggih, semua moderator. Ini ditembak sebetulnya nggak bisa jawab. Para narasumber yang saya hormati,
ya para teman-teman semua yang hadir di Museum Berlukisan. Kalau ditanya sesajen, wong puro di tiang sidang nyawis niki. Semenjak kapan kopi digunakan mungkin mulai jebos para rauh sani wikanan kitik tacang nyawis. Sekawanten untuk mencoba ikut berbagi dan berbincang santai diskusi kita pada sore hari ini gitu ya. Saya tidak bicara dalam konteks kesejarahan, itu mungkin riset-riset, artikel-artikel sudah banyak tentang kopi gitu ya. Khususnya di Kintamani nggih beli mangeh. Ada juga penelitian ilmiah bilang bahwa 1699 dulu pada zaman pemerintah Belanda gitu ya. Mungkin sudah ada jalur perdagangan kopi di masa itu. Dan lebih puncaknya lagi ketika terjadi wabah penyakit kisaran 1910 gitu. Ketika perubahan dari Arabica dan pemerintah kemudian memasukkan sisi Robusta pada saat itu. Nah mungkin itu cikal bakal menurut yang juga. Namun yang menariknya adalah kalau kita bicara tentang kopi di Bali, ini dalam kaitannya tentang indikasi geografis gitu ya. Mungkin Meleje Bos Beli Komang bisa menyampaikan bahwasanya sampai saat ini sejauh yang kita tahu gitu loh, sejauh yang Titiang pahami dan ketahui, bahwasanya produk kopi di Bali itu yang memiliki indikasi geografis itu Kintamani. Ya, IG gitu ya, bukan Instagram, indikasi geografis gitu ya. Walaupun dia produk pertanian dari Petang, kemudian daerah-daerah di luar Kintamani, dia tetap memakai brandingnya adalah indikasi geografis Kintamani gitu. Nah ini juga menarik untuk kita diskusikan pada sore hari ini. Nanti mungkin Titiang minta pendapatnya, apa sih keuntungannya ketika punya indikasi geografis IG ini gitu ya, indikasi geografis tentang kopi gitu. Mungkinkah di Bali ini tercetus IG lain di luar Kintamani? Dan kalau kemudian misalkan daerah Tabanan dan Buleleng memunculkan indikasi geografisnya tersendiri, apakah merupakan tantangan dan ancaman bagi indikasi geografis sebelumnya di Bali? Kemudian yang kedua, saya memang pernah dengar bahwasannya puslit kopi di Jember itu memang yang terbesar secara entitas riset gitu. Dan konon katanya itu juga warisan pemerintah kolonial pada zaman itu. Nah apakah nggak kemudian ketika kita bicara bahwa riset itu bagian dari tourism, mungkin nggak di Bali sesungguhnya kita mendorong adanya puslit kopi gitu ya. Kalau memang nanti mungkin Beli Komang bisa lebih menyampaikan pentingnya adanya puslit kopi juga di Bali gitu. Sebagai bagian dari pariwisata gitu ya. Sesungguhnya saya pernah mendengar salah satu pemerintah kabupaten di Bali pernah mencetuskan adanya Agro and Science Technopark. Nah ini penting ini. Karena kalau kita bicara masalah penelitian berujung pada pariwisata, saya rasa pengembangan Agro dan Science Technopark ini bisa jadi penunjang tidak saja kita bicara di hulu ini pada proses petani saja. Tetapi bagaimana sesungguhnya Agro dan Science Technopark ini memberikan wadah edukasi bagi kami masyarakat dan wisatawan untuk mengenal lebih dalam bagaimana sesungguhnya pengolahan kopi, cara dia menanam sampai dengan dia siap disajikan di hilir gitu ya. Yang ketiga berkenaan dengan proses bisnis. Saya mengamati dari tadi bahwasanya ternyata coffee shop ini juga menggunakan mesin gitu. Ya. Jadi kalau saya bayangkan bahwa tidak saja kalau di istilah ekonomi dan accounting itu adanya direct labor cost. Orang yang dibebankan biaya tenaga kerjanya dalam produk kopi. Tetapi ada juga komponen mesin yang harusnya masuk dalam harga pokok kopi. Bayangkan kalau memang dominasi mesin ini tinggi dalam cost produk, suatu saat mesin ini rusak, bagaimana kemudian? Nah kalau kita bicara mesin tentu ada depreciation cost di sana. Ya, gimana sih para pemain kopi ini, khususnya coffee shop, membebankan biaya penyusutan mesinnya pada produk? Itu saja mungkin
Kirang Langkung di Mas Pengampuro. Nggih, Suksma aduh. Kita yang kasih pertanyaan malah ditanya balik. Mungkin ada yang sebelum jauh ada yang tanya, ada yang tahu nggak soal sejarah kenapa kita mengaturkan sesajen itu kopi gitu. Karena ini menarik sekali karena kita lagi ngebahas kopi dan hubungannya dengan budaya dan hal ini mungkin sering ditanyain juga sama bule ya ketika di coffee shop. Kenapa orang Bali itu mengaturkan kopi di dalam upacaranya? Mungkin beliau punya pandangan sendiri soal itu. Oh, Diki. Om Swastiastu. Swastiastu. Ini suksema niki. Mungkin ditangkan mencoba niki dan yang ditang dan ngeresap san masih kenika dalam keseharian orang Bali. Mungkin di pagi hari mengaturkan sesajen berupa kopi, kemudian ada ke lanyaran, kemudian wenten napi wastane apa namanya sekali nak Bali ni kan geti-geti gitu. Nah niki sebenarnya yang ditiang sendiri niki bagaimana kita itu menyuguhkan sebuah sajian kepada yang akan kita haturkan khususnya kepada ide betara gitu. Karena kita sendiri kalau kita baru bangun tentunya kita sering menikmati kopi itu sendiri. Karena unsur-unsur napi wastane dalam sesajian itu kan ada mungkin dari warna, mungkin juga kopi memiliki sebuah warna, kemudian juga kalau kita lihat dari napi wastane pelengkap gitu. Bahwa dalam keseharian itu sering sekali memang kopi niki mengiringi prosesi keseharian kita. Kemudian termasuk juga di sana ada berupa rokok kadang-kadang. Tapi rokok niki rokok yang apa namanya yang nika di dalam keseharian kan disebut lelangsingan bahwa ide betara pun ya katuran yang namanya rokok nika gitu. Walaupun ide dan nyup gitu niki ya memang niki ajaran lokal kita di Bali, mungkin di tempat lain mungkin karena Titiang sendiri belum pernah ke tempat lain, hanya di Bali saja mungkin yang kita lihat yang terjadi dalam keseharian di sini, dan biasanya itu diaturkan di mungkin di pelangkiran ataupun munggah, dan juga diaturkan di depan tempat usaha biasanya ada yang mengaturkan kopi niki. Sesajen niki mungkin seperti petetangi gitu nggih. Artinya ketika ide mungkin semengan niki katuran tetangi. Nah, mungkin nika mantan dumun yang masih dan paham betul kenapa apakah harus kita ketukah wajib kita mengaturkan kopi setiap hari niki gitu. Nggih suksema nika mantan. Nggih, suksema niki jawabannya niki mungkin sedikit mencerahkan karena dua orang niki tantangan kedepannya adalah ingin menyampaikan narasi-narasi untuk turis, untuk siapapun yang datang ke coffee shopnya, menjelaskan sebaik mungkin, sedetail mungkin soal kopi. Jadi tidak hanya soal bagaimana datangnya kopi dari hulu ke hilir, processingnya bagaimana, tapi juga kadang-kadang ada tamu yang iseng gitu. Kenapa kopi warna hitam? Kenapa kopinya dijadikan sesajen? Nah itu juga menjadi salah satu jawaban yang menarik untuk di-elaborate ke tamu gitu beli ya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan pertanyaan dari Cok Bayu tadi mengenai napi wastana bau IG dan ya? dan direct cost labor. Nggih, durus. Oh nggih, tiang coba nggih. Jadi terkait dengan indikasi geografis, niki memang sangat penting sekali. Ini terkait dengan sistem penjualan kopi. Karena dengan kita memiliki indikasi geografis, asal-usul kopi yang kita jual itu jelas. Jelas secara asal-usulnya, jelas secara cita rasanya, kelebihannya itu seperti apa. Nah,
Cuman kalau kita melihat misalnya kayak kopi Kintamani niki kan kopi yang pertama kali mendapatkan indikasi geografis. Itu tahun 2008. Nah, berdasarkan pemetaannya, itu secara kawasan, kopi ini terbentang di kawasan Kintamani, Petang, Badung, sampai di Wonogiri, Buleleng. Karena memiliki, itu menjadi satu kesatuan dia secara kawasan. Secara cita rasa ternyata mirip, sehingga diberikan satu indikasi. Terlepas dari kepentingan bisnis atau kepentingan karena kok namanya Kintamani. Kadang-kadang tiang juga sering sharing di Buleleng, saya nggak mau loh pakai nama Kintamani. Ini kan berbicara antara kabupaten. Tetapi kenapa penamaan secara Kintamani? Kalau kita melihat secara luasan, memang kopi ini luasannya terluas di Kintamani. Mungkin dulu para tetua kita, para ahli-ahli kopi, kenapa pakai Kintamani? Karena memang sentranya ada di Kintamani seperti itu. Kalau mau misalnya membuat IG baru, menurut saya sih semakin bagus ya. Artinya semakin bagus. Ada specialty, kopi spesial di antara kopi specialty. Itu bisa by desa pun menurut saya itu bisa, itu sah-sah saja. Karena berdasarkan pengalaman di Tiang, satu desa pun itu akan memiliki cita rasa yang berbeda. Itu mungkin karena varietasnya atau cara petani itu merawat tanaman kopi. Kalau dirawat bagus, cita rasanya semakin bagus. Seperti itu. Nah, cuman kan di sini yang perlu kita pikirkan, apakah ketika kita kawasan itu mau dikasih atau mengurus indikasi geografis, ini kan perlu modal yang sangat banyak. Jangan-jangan nanti kopi Kintamani yang sudah kecil ini terus alih fungsi yang terus mengalami penyusutan ya. Kalau kita lihat misalnya di daerah-daerah Kintamani kan pohon kopinya ditebang menjadi sayur mayur karena putaran ekonominya lebih cepat. Apakah nanti yang tiang takutkan adalah sertifikatnya banyak, nanti pohon kopinya hilang. Nah, tentu di sini kan perlu dikaji juga. Kira-kira ideal enggak kalau ini dipetakan atau diperkecil lagi? Karena menurut Tiang dengan satu pun sangat cukup sekali ya, karena kopi Bali ini kan kecil. Nah, sama halnya dengan pariwisata menurut Tiang. Ini kalau misalnya Kintamani yang sudah dikenal, enggak apa menurut saya, pakai aja Kintamani. Misalnya kayak Ubud kan terkenal, mau di Payangan juga pakai nama Ubud. Karena itu yang dikenal. Enten menurut yang itu sah-sah saja, itu tergantung dari orangnya. Yang penting di sini adalah bagaimana indikasi geografis itu bisa menjelaskan asal-usul kopi itu. Kalau bisa ke depan itu kopi ini isi barcode-nya. Jadi dengan barcode ini langsung dilihat kawasannya di mana, petaninya siapa, prosesnya seperti apa. Seperti ini. Dan yang kedua, indikasi ini sudah mampu tidak mesejahterakan petani. Karena dengan kita memiliki label indikasi geografis, tentu nilai jual kopi yang kita produksi itu akan dihargai lebih mahal seperti ini. Itu tujuannya. Nah, terkait dengan lembaga riset ya. Karena Titian juga dulu banyak sekali bersekolah di Puslit. Karena memang Nike kan peninggalan-peninggalan dari Belanda. Dan itu lengkap sekali. Nah, menurut Titian itu sangat perlu sekali kalau di Bali. Mungkin bikin miniaturnya ya. Sehingga kalau misalnya sekali mungkin kalau mau mencari kopi Kintamani, jadi tempat risetnya tuh harus di Kintamani. Kalau kita mau mengembangkan kopi Pupuan, harus risetnya ada di Papuan. Sehingga ini menjadi destinasi baru untuk pengembangan wisata ke depan. Dan selama niki yang lihat kan Kintamani penghasil kopi, tetapi di Kintamani sendiri tidak memiliki tempat yang bisa menjelaskan tentang kopi Kintamani itu sendiri. Atau bikin museum kopinya Kintamani. Jadi sejak kapan kopi Kintamani ini ada, kapan penyebarannya, nanti titik-titiknya dari mana, informasi itu harus terangkum dalam satu tempat yang bisa mendukung untuk pengembangan turisme. Dan ini wajib menurut yang dilakukan untuk ke depan. Dan mudah-mudahan terrealisasi segera dengan bantuan dari semua pihak kan gitu ya. Karena Kenten, niki kan memang harus sebenarnya ya untuk pemerataan ekonomi khususnya di tingkat pedesaan. Tentang pertanyaan ketiga tadi soal harga mesin dan lain-lain, cost apa namanya tadi? Ya. Labor cost. Jadi kalau Nike memang kalau tiang sendiri di mesin memang Tiang hitung. Jadi misalnya mesin ini Tiang hitung penyusunannya 10 tahun. Jadi 10 tahun yang dengan harga mesin sekian, dengan harga misalnya green bean sekian,
harus biaya roastingnya, cost roastingnya sekian. Itu memang harus dipikirkan. Artinya seperti Niki, kalau misalnya kita memiliki kopi shop, tentu yang pertama memang kita harus pikirkan temanya. Kalau kita buy mesin, menurut Tiang, mesin ini setiap hari selalu keluar yang baru-baru. Nah, kalau untuk gengsi, bagus. Yang penting costnya kita memiliki banyak uang dingin. Tetapi kalau untuk benar-benar berbicara bisnis jangka panjang, ini kiranya perlu dikaji dengan matang. Supaya kita mengeluarkan banyak kos untuk mesin, tetapi ternyata jualan kita tidak sesuai dengan jumlah yang kita keluarkan untuk pembelian mesin. Seperti ini. Gus Roh ada tanggapan soal Nika? Udah cukup jelas nih. Nggih, Suksmo. Wintan boleh? Yang lanjut demen nggih. Ini mulai bos. Nanya, boleh. Lanjut dulu. Lanjut dulu sebentar ya. Gitu ya udah. Oke, mengenai kopi Kintamani kan karena kita semua juga sepakat bahwa kita ingin menjadi tuan rumah di negeri sendiri, atau kita ingin menjadikan sebagai produk kita menjadi rajanya lah di negeri sendiri. Nah, kalau semua coffee shop menggunakan kopi Kintamani, emangnya supply dari petani siap? Berapa produksi yang bisa dihasilkan dari Kintamani? Baik, kalau melihat dari segi potensinya, sebetulnya dari seluruh kawasan itu ada potensinya sekitar 15.000 hektar. Nah, 15.000 hektar di daerah Kintamani. Itu tersebar di 3 kabupaten nih. 3 kabupaten. Sesuai dengan indikasi geografisnya. Kalau petaninya dulu tercatat 3.800 petani. Yang sudah ditanami itu kurang lebih sekitar 8.000 hektar. Cuman kebanyakan karakter kebun kita itu adalah karena perkebunan rakyat, itu biasanya mix, arti tumpang sari dengan tanaman lain. Sehingga kalau berbicara secara produktivitas itu masih sangat rendah, antara 500 sampai 750 kilo per hektarnya. Per hektar. Nggih. Kalau dikalkulasi dikalkulasi antara 3.000 sampai 4.000 ton green bean. Tentu kalau berbicara seperti tadi konsepnya, kita harus kalau mau ya cukup, kita tidak perlu jual ke luar pun. Kalau mau seluruh kopi shop, hotel, restoran di Bali menggunakan kopi, sudah selesai persoalan kopi di Bali. Iya. Mudah-mudahan ini cepat selesai karena potensinya luar biasa dari kopi Kintamani kan sebenarnya. Karena Tiang juga punya teman di Jepang, dia pengen jual kopi Bali yang di roasting di sini. Jadi mereka pun tidak mau roastingnya di negaranya sendiri gitu. Nih yang tadi nanya siapa ya? Tiang. Dari ujung kiri mungkin, terus. Suksemo kelah purut yang pakaian boleh pisan nih. Gitu. Karena kita bicara tantangan, tentu yang perlu kita angkat adalah sebuah permasalahan kan gitu nggih. Nah, khususnya di pariwisata Bali sekarang ini ada satu fenomena nih, mungkin bisa dibilang opini gitu ya dari banyak orang. Tadi Bli Komang juga menyebutkan bahwa kopi yang paling mahal itu kopi luwak, gitu. Nah, mungkin di di lapangan kan banyak sekali itu kita lihat menjamur tuh kopi luwak itu. Nah, terlepas dari bagaimana prosesnya, nah ini yang menjadi permasalahan kan. Tidak sedikit orang yang beranggapan, oh kopi luwak itu palsu. Oh ini kopi luwaknya asli gitu misalnya. Nah, tentu ini menjadi satu kekhawatiran bagi kita dalam membangun seperti tadi Bli Komang sampaikan, membangun citra kopi Bali ini sendiri gitu loh. Nah, kalau misalnya mungkin ada oknum-oknum lah yang sampaikan begitu ya, oknum-oknum yang melabelkan dirinya sebagai kopi luwak gitu, tapi dalam prosesnya itu ada tanda kutip cheating gitu misalnya, apakah dicampur, apakah bagaimana gitu, apakah cukup dengan naruh luwak hidup saja di sana, oh ini kopi luwak nih, ini luwaknya gitu, apakah memang segampang itu gitu. Nah, menurut Bli Komang menanggapi fenomena seperti itu, apa benar begitu terjadi? Apakah banyak yang cheating nih? Bli Komang kan tahu sekali nih pasti tentang kopi itu nih, yang mana luwak yang asli, mana yang enggak. Tiang yakin Bli Komang tahu sekali. Nah, ini Tiang rasa hal yang sangat penting ya, bisa kita narasikan dengan baik ke depannya, sehingga kalau kita lihat gambar besar membangun quality tourism for Bali gitu ya, tentu unsur kopi ini juga
akan memegang peran yang sangat penting. Nah kalau di sini kita cheating, nah ini yang rasa akan menciderai pariwisata Bali secara umum. Nah yang mohon tanggapannya mungkin Bli Komang yang lebih tahu nih apa namanya hulunya. Semua Cotro. Ya, jadi Cotro ingin menanyakan tentang bagaimana membedakan luwak KW dan asli gitu tadi. Oke, sebetulnya Niki kan fenomena sudah lama ini. Artinya memang kopi luwak itu sudah mendunia, bahkan termahal. Dan ternyata seperti tadi bahwa Bali itu kalau yang pas pameran di luar negeri, Bali itu sebagai mukanya kopi Indonesia. Artinya apa? Di sini kan banyak sekali ada agro-agro wisata yang memang menawarkan kopi luwak. Nah, tentu di sini yang perlu dilakukan pertama adalah bagaimana kita membangun visi besar Niki adalah harus mengedukasi yang memiliki yang pemiliknya. Ini urusan pemerintah menurut yang Niki. Artinya kalau memang itu luwak, bilanglah luwak. Kalau itu kopi specialty, bilanglah kopi specialty. Karena di sini adalah kejujuran menurut dia. Nah, bagaimana caranya yang ke depan yang dilakukan adalah salah satunya sebenarnya kita gampang, kita bisa mengukur. Luwak rata-rata, karena kebetulan Titiang juga punya keluarga, khusus bisnis kopi luwak, mungkin punya 250 ekor, kita bisa mengukur masa panen kopi itu 2 bulan misalnya. Niki punya berapa luwak? Luwak itu biasanya sehari itu diberikan sekilo, tetapi yang dikonsumsi itu cuma 2 ons. Artinya dengan 2 ons Niki kita bisa kali jumlah luwaknya berapa, masa panen kopinya berapa. Jadi kalau itu yang diberikan penjelasan oleh agro atau apapun atau yang menjual itu dia yakin itu asli. Tetapi kalau luwaknya sedikit, produksinya banyak, itu perlu ditelusuri lagi. Gostra dulu ya, Gostra. Kita berbincang mengenai sebuah kebanggaan sistem terusan atau alih fungsi dari Aji ke Gostra. Gitu deh sekarang kan udah, bukan alih fungsi ya, alih apa ya kita bilangnya ya? Yang sebelumnya alih tugas ya. Yang sebelumnya malfungsi. Alih fungsi, alih tugas ya gitu. Oke, alih fungsi mesin ya mungkin ya. Alih tugas nih sekarang, alih tugas. Kalau pertanyaannya untuk Gostro itu boleh Kak, nanti ditema lagi sejarahnya. Oke, untuk Gostro sebangga apa sekarang? Sebangga apa gitu setelah atau warung kopi, segelas kopi itu kan hype banget nih sekarang untuk teman-teman kita di Ubud terutama dan di Anyar kan. Pertama pertanyaannya sebuah kebanggaan. Seperti apa kebanggaannya dan apa yang bisa Gostro berikan nanti untuk Aji juga rekan-rekan mengenai usaha yang sudah dikelola sekarang. Itu untuk Gostro. Yang mengenai sebuah kebanggaan, sebuah pencapaian setelah hari ini ke depannya akan seperti apa segelas kopi itu. Dan kedua untuk Bli Komang nih, Bli Komang sukses semua loh. Yang dari 3 bulan yang lalu sebenarnya pengen mampir ke tempat saya, cuma belum sempat. Nah, kita ada beberapa program mengenai kopi, termasuk ingin membedah atau membahas kopi Bali, sebuah komitmen, statement, juga kebanggaan Bali. Nah, yang punya pertanyaan untuk Bli Komang, melalui gerakan yang Bli Komang lakukan sekarang itu, seberapa besar peran dari sosial media, digital? Karena selain produk, kita cenderung sekarang membawa sebuah experience. Dan experience itu dituturkan menjadi sebuah storytelling. Nah, peran sosial media terhadap usaha, bisnis, dan sampai sekarang dampaknya seperti apa? Nah, itu untuk Bli Komang. Nah, 2 pertanyaan itu aja. Kak, ya, silakan. Sukses mau, Li. Ya. Sukses mau, Dika. Mungkin bisa langsung dijawab sama Gustro. Sebangga apa menjadi penerus Aji? Atau sebangga apa satu sama Ajinya? Itu boleh, sama aja sebenarnya ya. Semua pertanyaannya. Ya, jadi dari pertanyaan Dika, sebangga apa? Pastinya sangat bangga karena di umur sebelia ini saya sudah dikasih kepercayaan untuk mengelola bisnis yang bisa dibilang berjalan. Cuan ya. Pencapaiannya mungkin di masa corona ini yang paling kelihatan ya.
bisnisnya Ji, yang di Maki Forest itu kan bergantung ke pariwisata. Sedangkan konsumennya dari luar negeri, dan itu kita semua merasakan tidak ada customer seperti itu. Dan sempat tutup juga, jadi bisa dibilang yang menghasilkan saat pandemi ini cuma lebih banyak di segelas kopi, dan saya sangat bangga bisa Asik. memberikan itu ke Haji, membayar kewacaraannya Haji, dan Membayar ya. kepercayaan. Nah, kedepannya sekarang Gus. Setelah ini, setelah ini. Kedepannya mungkin masih akan mengembangkan di sana, belum kepikiran untuk menjalankan bisnis apapun, atau maunya nanti bisa berkolaborasi dengan bisnis Haji yang sudah lama seperti itu. Oke. Berarti sekarang Gustro di atasnya Haji mungkin nih. Untuk saat ini ya. Saat ini. Nih, udah kan. Karena dulu Haji pernah bilang, kenapa di Maki Forest sulit untuk nyari market lokal lah, kita kayaknya perlu nih nyari bisnis yang bisa marketnya lokal. Dan ya sekarang mungkin udah ketemu jawabannya. It's my time. Satu lagi itu Gostro, satu lagi. Artinya dari teman-teman nih, teman-teman sepantaran, kan pasti bergaul kemana-mana kan kalau di kopi. Jadi ada insight nggak dari mereka? Wah Gostro udah ngelola coffee shop sendiri nih, udah jadi bos nih dari dia ajiknya lagi sekarang itu. Pernah nggak ada kayak gitu? Pernah nggak? Kalau yang kayak gitu sering sih. Oh ya, nah, seperti apa? Coba dipaparin. Dan enaknya apa kalau disebutin? Bos-bos gitu. Kalau disebut bos sih enggak ya, belum jadi bos. Mungkin kalau seperti itu enaknya kita udah mengalami duluan, jadi bisa sharing juga ke mereka. Mungkin mereka ya itu dia. Banyak yang terinspirasi juga. Saya juga senang banyak yang terinspirasi, jadi makin banyak. bisa juga saling bantu. Gitu. Kayak gimana baristanya ganteng kalau gitu ya gitu. Ya mungkin itu aja. Ya, sudah. Ya, seru. Udah dari Andika nggih, beli komang dari pertanyaan dari Andika nggih. Terkait dengan sosial media. Sosial media ya. Jadi Kenten, kebetulan tahun lalu Titiang pernah dipanggil sama pihak Facebook karena ternyata Titiang di salah satu orang yang dianggap konsisten dari 6 tahun, hampir 7 tahun selalu berbicara masalah kopi dan sharing, khususnya di akunnya Kopi Kintamani. Jadi setiap hari tidak bosan-bosan ngomongin kopi. Ternyata apa yang terjadi dengan membangun Kopi Kintamani niki kadang-kadang Kenten, kayak kemarin misalnya beberapa hal yang Titiang sempat lakukan, kayak misalnya waktu dipanggil di istana itu kan ada Seduh Kopi Kintamani. Padahal enggak Tiang yang dipanggil ke istana, tetapi hampir sebagian teman-teman selalu Kopi Kintamani Tiang. Jadi Tiang identik dengan Kopi Kintamani. Nah syukurnya waktu nikah 17 nak dipanggil, tetapi tanggal 1 Tiang dipanggil sama Pak Jokowi untuk ngopi bareng di Istana Bogor. Wow. Nah jadi ini sangat penting sekali menurut Tiang dengan perkembangan sosial media sekarang. Itu menjadi salah satu keharusan dan sebuah kebutuhan, apalagi di masa pandemi niki, mau tidak mau kalau punya bisnis sosial media, napi wastane katalog video itu wajib dimiliki untuk menunjang pameran-pameran secara virtual ke depan. Oke, dan kebanggaan dipanggil ke istana. Itu kalau kan semua kan orang bisa seperti itu dengan konsistensinya Beli Komang, sampai Facebook juga melirik. Karena kalau di digital kita biasanya memantau. Jadi kita pantengin di situ siapa-siapa orang yang memang karakter atau brand ya, yang memang konsisten dia memposting atau melakukan kegiatan-kegiatan lewat digital, Beli. Banggaannya Beli dulu. Kalau Titiang memang dari awal membangun brand Niki kan Tiang menganggap kopi Niki sebagai hidup dan kehidupan Titiang. Karena dengan kopi Niki Titiang bisa keliling, banyak belajar, dan malahan Titiang mau seperti misi Titiang, bagaimana Titiang mencoba untuk menduniakan kopi Niki. Karena Titiang melihat produk kopi Kintamani Niki kan tidak terlalu besar. Jadi kalau misalnya Niki diekspor, itu potensinya kurang bagus menurut Titiang karena bahan bakunya sedikit.
kita masih kalah dengan sentra-sentra kopi yang lain. Tetapi yang perlu dilakukan ke depan adalah bagaimana meningkatkan nilai jual kopi niki. Artinya barang unik kan barangnya tidak banyak. Niki yang perlu. Dan yang kedua bagaimana mendekatkan dunia kopi niki kan di dunia turisme. Jadi jasanya yang perlu kita ekspor ke depan. Oke, jasanya. Jasanya yang perlu kita ekspor ke depan. Oke. Kalau terkait dengan kopinya dan malahan semasa pandemi niki Titiang lebih tertarik. Sekarang Titiang lagi konsentrasi ke kopi konservasi namanya. Jadi bagaimana membangun kopi tetapi di tengah hutan itu fungsinya untuk menyelamatkan hutan. Dan yang kedua bagaimana Titiang melihat fenomena dari beberapa tahun selalu berbicara bahwa ke depan dengan perkembangan turisme niki kan Bali akan krisis air. Mau tidak mau sisi hulu, sisi hutan harus dibenerin dan pemberdayaan lewat tanaman kopi. Iki yang Tiang lakukan. Tentu di samping nike Titiang juga sudah mau menghilangkan ego sebenarnya. Kalau sebelumnya Titiang banyak berbicara masalah kopi yang menengah ke atas, tetapi makin Titiang mau mencoba masuk ke yang paling bawah, karena yang paling bawah nike yang komersial grade ini yang paling banyak diproduksi oleh petani. Artinya bagaimana ke depan Titiang itu bisa bermanfaat untuk seluruh petani, tidak hanya petani yang pintar, tetapi petani-petani yang masih memiliki produk yang kurang bagus. Titiang edukasi, tetapi sebelumnya kita memang harus menyerap produk mereka supaya benar-benar ke depan seluruh produk pertanian di Bali itu bisa naik kelas. Terima kasih. Kalau Beli Komang ada channel Instagram untuk rekan-rekan di rumah, mungkin kalau mau ngontak Beli Komang nih, jadi bisa sharing kan setelah hari ini. Bisa nggak mungkin diinformasikan ke teman-teman di rumah? Channel, YouTube, Instagram atau apa? Untuk Instagram Tiang sama Facebook Tiang Kopi Kintamani. Ada channel YouTube-nya juga? Channel YouTube yang punya juga, tapi pakai nama Tiang. Jarang Tiang aktifin, cuman yang sosmed media niki. Kalau untuk turnya namanya Journey of Bali Coffee. Oh, Tiang mau ke situ nanti. Ya udah, terima kasih Beli Komang. Dengan senang hati ditunggu. Ya. Tepuk tangan buat Beli Komang. Yang keras dong, yang keras. Kok dikit Terima kasih penonton bayaran. Ya. Oke, karena galah sampun niki sudah mau jam 6. Oh, gini, silakan. Di gaplok beli. Ya, gaplok aja. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja kalau sudah waktunya. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara menciptakan diferensiasi kepada coffee shop kita terhadap kedai kopi. Maaf. Gini. Mungkin bisa yang depan. Bagaimana cara menciptakan diferensiasi kepada coffee shop kita terhadap kedai stand out atau market lebih aware terhadap coffee shop kita dari kedai-kedai lain. Di saat kan hal ini kan kedai kopi menjamur lah banyak. Apakah dengan memiliki signature kopi dari coffee shop kita efektif untuk coffee shop kita lebih terkenal lah gitu, seperti itu. Pertanyaan kedua untuk Beli Komang, tadi kan Beli bilang apakah dengan kebiasaan masyarakat yang bertani menggunakan metode tumpang sari terhadap tanaman kopi, apakah metode tersebut berpengaruh dengan rasa kopi? Misalnya kan kopi itu ditumpang dengan misalnya wortel itu di samping tanaman kopi. Apakah tanaman kopi, apakah kopinya menyerap rasa wortel itu bisa atau tidak? Semua pertanyaannya. Maaf ya Kak Grogi. Tapi laku gitu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari pengalaman saya yang belum terlalu banyak ya di coffee shop. Yang saya lakukan mungkin dengan seperti melakukan update di sosial medianya, buat sosial media dengan cara yang paling menarik, dan juga seperti tempat juga harus memiliki karakteristiknya masing-masing. Mungkin dari segelas kopi bisa dibilang itu
seperti rumah karena memang itu rumah sebelumnya ya. Rumah hatu kan. Rumah tapi di makeover jadi coffee shop seperti itu. Dan ya mungkin dari saya itu ya. Tadi menanyakan signature apa? Signature ya. Signature-nya penting nggak? Untuk menu sih menurut saya juga cukup penting. Apalagi kalau bisa bikin signature yang nggak ada di tempat yang lain. Itu menjadi nilai plus karena cuma bisa dicari di coffee shop gitu ya. Seperti itu. Berarti tema ya, berarti ya? Tema ya. bedanya sendiri ya? Mungkin diferensiasinya bisa di menu salah satunya, yang paling utama di tempat, mungkin ya bikin tempat semenarik mungkin, dan juga promosinya di sosial media harus gencar. Harus gencar. Dari pertanyaan kedua tadi soal tumpang sari. Itu beda. Tumpang sari. Jadi ada tanaman lain yang dekat dengan kopi, wortel gitu bisa mempengaruhi rasa wortel ke kopi mungkin. Kalau berdasarkan kajian ya itu tidak ada pengaruhnya. Tetapi berdasarkan pengalaman teman-teman itu ada pengaruhnya. Misalnya kalau misalnya kopi ditanam di perkebunan tembakau nanti ada tobacco taste-nya seperti itu. Tetapi secara risetnya itu tidak berpengaruh. Ini. Ya. Nah, terkait dengan terkait dengan yang tadi ya, sebenarnya untuk bikin berbeda itu sebenarnya rumusnya cuma satu, itu ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi yang perlu ditekankan itu di modifikasinya supaya berbeda dengan yang lainnya. Karena dengan konsep meniru kan paling gampang. Kalau teman pakai A, kita harus pakai B. Kalau teman pakai B, kita harus pakai C, gabungkan A dengan B. Seperti ini kan. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, karena boleh. Masih boleh ya? Nggih, ayo kita waktu kita sharing bebas. ya. Ini sharing. bukan pertanyaan ya gitu beli komangnya. Yang hanya ingin tahu titik temunya kemarin kenapa sih bisa di kopi sekarang gitu untuk beli komang. Karena kan pasti ada storyline-nya kan dulunya kan. Kok bisa di kopi? Beli kan masih ada banyak pekerjaan. Kenapa kopi? Gitu. Baik. Kebetulan keluarga Titiang semuanya pegawai. Jadi adik Titiang kerja di pajak. Nah, dan Titiang ini kebetulan generasi ketiga di pertanian. Dan saat ini Tiang juga punya lahan di samping Toya de Pasya ada sekitar 5 hektar yang Titiang kelola untuk tanamin bawang. Selain berbisnis kopi. Tempat saya main motor itu tempatnya beli komang. Nah, bisa nanti. Jadi kebun. Sebetulnya kan artinya Niki dari awal memang Titiang tidak tertarik dengan kopi sebetulnya. Karena jujur kalau orang tua mengharapkan mungkin karena kurang pengalaman, kurang pengetahuan. Jadi Titiang lebih banyak ikut-ikutan. Nah, didorong ternyata setelah Nike tidak jadi. Dan Titiang memiliki inspirasi. Kebetulan kakak Titiang jadi inspirasi Titiang. Nah, kebetulan kakak Titiang guru yoga. Tahun 2009 tinggal di Norway, di Oslo. Dia yang mengajarin Titiang ngapain milih jadi pegawai. Padahal dunia itu luas. Banyak hal yang kita bisa pelajarin dan banyak hal yang bisa kita ciptakan untuk membantu orang lain. Seperti Kenten. Nah, sehingga saat ini yang Titiang rasakan syukurnya bisnis di Titiang di kopi jalan dan Astungkare di bawang ini harganya terus naik semasa pandemi. Dan ini sangat menolong. Kalau Titiang bisa lihat ya, di kawasan kaldera di Kintamani itu Titiang lihat pandemi ini tidak berpengaruh terhadap perekonomian lokal. Malahan di Kintamani ini meningkat. Jadi bisa lihat kopi shop semuanya jalan, hampir semua restoran sekarang digunakan untuk kopi shop. Yang kedua semua bukit itu digunakan untuk camp. Bahkan tempat yang awalnya digunakan untuk tanam bawang, kalau hari Sabtu Minggu itu dicabut, dipakai camp dulu. Yang juga sering camp dan main ya, motor. bisa lihat perkembangan seperti ini. Cuman kan Niki menurut Titiang memang harus dikelola secara bagus. Apalagi di Kintamani kan berbeda dengan yang Diki ya. Kawan-kawan yang pelaku Niki memang harus perlu belajar tentang hospitality. Biar tidak kembali lagi seperti masa dulu Kintamani ditinggalkan padahal memiliki keindahan yang luar biasa. Dan dari situ kan sudah jelas nih, artinya ingin menjadi personality yang berbeda dari keluarga yang lain. Artinya menemukan kopi di situ. Iya, kalau sekarang iya, kalau dulu masih abu-abu sebenarnya. Di tahun berapa Beli Komang menemukan sisi komersialnya? Titiang kalau dikerja di kopi tahun 2009, di tahun 2013 Titiang pertama kali belajar
Itu lewat lomba di tingkat kabupaten, lomba pengusaha pemula di tahun 2014 Titiang memenangkan yang di Wirausaha Bank Indonesia. Setelah itu baru Titiang bikin brand, dan dari sana Titiang melihat bahwa kopi ini memiliki potensi yang sangat luar biasa, dan Titiang juga melihat sekarang sebenarnya banyak sekali ada hasil bumi yang lain yang bisa dikembangkan seperti Niki. Makanya Titiang juga punya rumah bawang di Songan, namanya Rumah Bawang Songan. Jadi tempat edukasi perbawangan. Perbawangan sama dengan di kopi. Perbawangan duniawi. Bahkan dengan bawang Niki, tapi Tiang jarang diekspos di media karena Titiang takutkan ketika Titiang menonjolkan dua sisi nanti media menganggap Titiang itu bangkrut di kopi. Menuju ke perbawangan. Iya, padahal di perbawangan sendiri ini potensinya sangat luar biasa sekali. Bahkan Titiang juga pernah dipanggil untuk ke Papua untuk ngajarin bawang di sana, tapi jarang diekspos. Oke. Nah, itu kan sudah kembali kan kita sekarang setelah menemukan signature sebagai personality yang cinta akan kopi. Pastinya kalau kita nge-publish sesuatu di luar kopi kan disampaikan buat tadi, bangkrut beli komang, ujang bawang ya nih gitu. Itu gimana sih metodenya membagi itu beli komang antara bisnis satu nih, yaitu kopi yang pertama, kemudian ada bawang yang juga bisa menopang perekonomian di situ. Secara bisnis ya sekarang kita berbicaranya gitu. Ya, gimana polanya support? Kalau di sosial medianya Titiang memang bedakan, tetapi jarang Tiang memunculkan Titiang, tapi pakai kebetulan Titiang mengelola itu memiliki kelompok, jadi pakai orang lain untuk memunculkan bawang. Tetapi yang menjadi trenernya tetap Titiang. Mantap, itu deh. Sampun. Kau coba yang ngau terakhir. Ampura niki mungkin sudah jam, cuman Tiang masih penasaran soalnya. Mungkin Tiang bertanya masalah tadi diferensiasi. Di Indonesia kita banyak mengenal banyak kopi lah, ada produk kopi dari Aceh, dari Java, dari Papua, dan Kintamani Coffee khususnya. Apa sih karakteristik kopi Kintamani itu, dan bagaimana positioning kopi Kintamani itu di Indonesia atau di luar negeri? Karena yang dengar dari dulu kopi Kintamani itu terkenal katanya di luar negeri gitu loh. Sebagaimana sih cerita tentang kopi Kintamani itu di luar negeri, dan demandnya kopi Kintamani itu di luar negeri atau di Indonesia sendiri bagaimana? Terima kasih. Langsung Tiang jawab. Untuk yang terkait dengan cita rasa ya, jadi yang membedakan Kintamani itu kopi yang paling asam, tapi asamnya rasa jeruk. Itu yang membedakan. Cuman kadang-kadang mungkin di dunia kopi kan ini kopinya terlalu asam. Nah, itu bisa sih kita kali dengan profiling di roasting. Jadi tingkat roastingnya yang tingkat kematangannya kita atur. Tetapi di satu sisi sebenarnya menurut Titiang kalau secara pribadi, kalau karakter kita asam sebenarnya kita harus bikin asam lagi. Sehingga baru dicium kopi asam, kita tidak perlu menyampaikan bahwa ini dari Kintamani. Ini yang menurut yang paling penting. Nah, terkait dengan posisi kopi Bali, memang Dumun dari Titiang awal di kopi Kintamani ini memang lebih terkenal di luar negeri daripada di Bali. Kadang-kadang Tiang keliling sering bercerita kopi Kintamani, tetapi orang bingung di mana di Kintamani ada kopi seperti ini. Artinya apa? Jadi kopi di Bali niki memang memiliki potensi yang sangat luar biasa secara internasional, apalagi sekarang dengan menjamurnya kedai kopi shop di roastery di ibu kota. Jadi hampir semua kopi shop kalau dia konsepnya kopi Nusantara pasti menyisihkan atau memberikan di sana ada porsi untuk kopi Kintamani. Bahkan yang besar seperti Starbucks pun sering ke Kintamani, tetapi mereka tidak berani menggunakan kopi Kintamani untuk menunya, tetapi mereka kan biasanya menggunakan kopi Kintamani sebagai gift atau yang spesial karena memang secara produksinya tidak banyak. Tentu dengan produksi nikilah, dengan perkembangan kedai kopi shop ini sangat menguntungkan bagi petani. Sangat menguntungkan bagi petani, dan bahkan di masa pandemi niki Tiang amati kemarin pas panen bulan Juli Agustus, ternyata bahan baku tertinggi di Indonesia itu ada di Kintamani. Wow. Nah, dan niki sebenarnya kan teman kopinya di daerah lain tidak laku, ternyata di Kintamani laku. Artinya apa? Di satu sisi ini sangat membantu bagi
bermanfaat bagi petani, tetapi bagi pengusaha ini merupakan sebuah tantangan. Kalau bahan bakunya tinggi, kita nggak bisa kerja. Tetapi kalau di tiang sendiri, semakin mahal semakin bagus, dan posisi tawar kita akan semakin baik pula. Genten. Boleh lagi? Udah cukup. Oke, karena waktu sudah menyentuh maghrib, sudah jam 6 lewat. Mari kita sudahi obrolan bincang santai sore hari ini mengenai kopi. Beri aplaus yang meriah untuk kedua narasumber dulu sebelum kita bubar. Tapi sebelumnya Tiang mau ingin meminta closing statementnya mengenai kampanyenya Beli, juga sekaligus Gustro sebagai entrepreneur muda soal kopi. Ada yang mau disampaikan mungkin ke teman-teman yang lain sebagai closing statement? Cuma satu kalimat, tetap support usaha lokal. Siap. Jadi Beli? Kalau di tiang sama sih, artinya orang Bali harus minumnya kopi Bali. Oke, sampai jumpa di acara bincang santai selanjutnya. Di episode berikutnya akan lebih seru lagi mengenai macam-macam. Nanti kita akan bahas macam-macam. Terima kasih teman-teman yang sudah datang. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton via IG Live dan Bigo Live. Itu beda lagi, bro. Oke, dengan ini yang tutup dengan para Santi Om, Santi Om. Iya, baik, dengan berakhirnya acara bincang santai ini akhirnya saya persilahkan